Saat tabi ni amang preses tu hita saluna nang pe subuh na sidala hurang sehat. Na barjolo do non nami nunga siapa katayon nami do paralado bodo hita mangan snack di gerejaon alai ta jaga ma kebersihan nate alani kondisi keterbatasan ni sarana pendukung di HKBP Jalan Lurah Sonari. Laos marsipangano pe bodo hita no di gerejaon nunga siapa katayon nami alani sarana pendukung na terbatas nuaing di HKBP Jalan Lurah dalam situasi pembangunan. Akan narikot di hita pabon nami no toilet ada di sebelah kantin, sebelah kiri kantin adong di si boy di Paradi Huriata. Jadi mangarade namanya talau masuk kamang dot tamok kainak asa unang bingung kita no barong no na semangat tusi dope di perubahan ni kondision. Ketika nanti mulai ibadah, kita akan minta supaya pekerja istirahat dulu, berhenti dulu. Ale molotung perong perkara ijon waing, alana so masuk do peita tu sesi ibadah. Ima buah-buah sian hami mau lihat mak. Silakan inang baru parapat mungkin siap-siap di sini untuk menyambut nanti prosesnya. Mohon inang yang berada di luar kita masuk ke gereja ini karena sebentar ibadah akan kita mulai. Belum. Inang yang berbahagia, acara ibadah akan segera kita mulai. Mohon yang berada di luar masuk ke dalam gereja.
Cek. Cek. Inang, semua prosesi akan segera berjalan. Mohon jemaat berdiri. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Salam. Selamat pagi. Horas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Amang dan Inang yang telah hadir di tempat ini, Gereja HKBP Jalan Lurah, dalam acara partayangan PPD maupun yang mengikuti secara virtual di Regional 2. Horas Inang semua. Apa kabar Inang? Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya luar biasa Inang ya. Apa kabar Inang semua? Yang kami hormati Amang Solon Siregar STH sebagai MPSD. Yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah, Amang Pendeta Hasian Purba. Yang kami hormati seluruh Parhalado HKBP Jalan Lurah, yang kami hormati seluruh pelayan penuh waktu yang melayani di HKBP Jabar Tendinge, yang kami hormati Inang Pardihuta, yang kami banggakan Inang semua yang telah datang di HKBP Jalan Lurah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara partayangan PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendinge di tempat ini. Sebelum dimulai acara ini, perkenalkan saya Nyonya Sintua Marice Tarigan Boru Parapat. Sebagai MC akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan yang sudah dimulai tadi. Kedua, ibadah. 3, sambutan-sambutan dari pertama, Ketua Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah, Nyonya D5 Tambunan Boru Tampu Bolon.
Kedua, Ketua PPD yang diwakilkan oleh Sekretaris PPD Nyonya Rima Manik Boru Siregar. Keempat, pemberian cenderamata untuk Gereja HKBP Jalan Lurah. Kelima, ceramah tentang manajemen ekonomi keluarga yang disampaikan oleh Ibu Tri Widiawati Slamet SCSP. Selamat datang Ibu. Yang akan dimoderasi oleh Nyonya Ratna Sitorus Boru Napitupulu, yang ada nanti juga ada sesi tanya jawab inang semua ya. Yang keenam, pemberian cenderamata untuk narasumber. Ketujuh, bimbingan oleh Amang Pendeta Solon Siregar STH. Kedelapan, revisi koordinator pengurus PPD oleh Amang Pendeta Solon Siregar STH. Kesembilan, penarikan lotre 10 penutup. Baik Amang Inang yang berbahagia, kita akan memasuki ibadah dengan hormat. Inang Pendeta Nursani Boru Hutasowit, kami persilakan. Silakan. Dan juga sebagai liturgi Inang Pendeta Lilis Siregar STH. Hah? Iya, Poda. Inang. Dihita saluhut na kaina nami na hinaholongan. Kita akan menyanyikan kur gabungan Poda.
tapahoho marohata. Sahat mahita tuju-uju laho marsoba. Hamu akadongan saha porsiaon. Tapuji made bata amani Tuhata Yesus Kristus. Siala pangaramotionna dohot dengan basana na dilehon tuhita sahatu tikion. Dilehodo partikian dihita. Laho marpungu di bagasan partangyangan punguan paropuan sedistrik Sapulualu Jabar Tengdie HKBP Jabar Tengdie Nata Patupa Sadarion di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Di lehon debatado hahipason ubahen tarbahen hita pajupang di bagasan Las Neroha. Dame nasian Tuhat tama mangaramoti parpunguat taon. Jala holong niroha nama mangarahuti hita marsaor di bagasan Las Neroha. Maulia tema ale Tuhan disude dengan bahasa nani lehonmu Tuhami. Alani sai ukap marohanami. Asa barita honokuma dengan basam marhite puji-pujian nami. Atong di bagasan Las Neroha taparade marohata tapuji maibana maredi mahita sian buke di nomor 525 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama
Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia. Na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon iba na tuho. Ali jolma. Manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako. Daholan na mangulahon uhum, dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Say lehon, jala ramotima akan naposom maradopon pangasungi ni sibolis asa maluan na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha hodo toktong haposan dohot partano batuan nami say to gumahami di dalan sidalanan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Mahamuna. Mari dihita sian bukede nomor 754 ayat sada. Tajahama epistel di parpunguata di Tikion, tarsurat di Hosea biduna parjulu, mamukasian ayat napaduahon, marujung ma di ayat sia. Tajahama secara responsoria. Mula ni hatani Jehovah marhite-hite si Hosea. Ninna Jehovah ma tu si Hosea. Laho maho buat ma sada boru-boru si babi jalang. Dohot akka tubuni si babi jalang. Ai say didat dati isini tanoido marmainan. Marbalik sian Jehovah. Jadi lauma ibana jala dibuat nasi gomer boru nisi lain gabe-gabean manasida jala ditubuhon di ibana sada anak dungi didok Jehovah matu ibana jauh ma warna si Jezreel ai otik nari marlulu maau di aka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala au pasiapon harajau ni pinopar ni Israel. Jadi di ari nasa sadai ponggol honokuma siorni Israel di rura Jezreel dungi gabe-gabean muse ma boru-borui jala ditubuhon sada boru dungi didok Jehovah matu ibana jo ma warna nai sohinasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni Juda
Jala paluaku nasida marhite-hite Jahoba debata nasidai. Alaidang paluaku marhite-hite sior manang podang manang hamusuon manang hoda manang jolma parsihudulpe. Jadi dusirang susunai sohinasia, gabe-gabean muse maboru-borui, jalan itu bohon sadahana. Jadi ninna Jahobama, jo magwarna lo ami, aidang bangsokku hamu, jala dang hamu napuna ahu, ima sahatna. Martua mana tumangihon hatane debata, jala na upiopsa. Amin. Sahat partikian Kor tu SP HKBP Jalan Lurah Cimahi, Seksi Parupuan.
Taudu tema muse acarata maredehita sian bukwede nomor 187 ayat sada. Refleksi responsoria taringotu ina nama biar mida Jahoba. Di tonga-tongani keluarga parsidohot doh sahalak ina mangarahon dohot manogu-nogu keluarga tu bagasan nahina porsiaanna. Hurajuni hami do diri nami sipata gale lupa do hami mangalehon tiki tu aka ianakon lau mengajari nasida dohot manukun aka hamaolon nasida di aka parsikolaan nang di parkarejoan pe cumojotan do hami lalap mangalului ngolu-ngolu siganup ari Didokdo dibukuni poda bidu 30 sada sori pada napatas maroha ima diukapdo pamanganna upodahon hapistaran jala poda halabohon di atas dilana Ido tutu matsai takas do hape panjowo nami songon ina di tonga-tonga ni keluarga nami asal gabe ina namarha daulaton patupahon pakobasion nadenggan di tonga ni keluarga gabe parholong ni roha mahami huhut si partangiang dohot si boan las ni roha hataridaan niaka ina na uduk tuhatani di bata jalan nasai mameo patikna ima aka ina na masihol tu parsaoran di tonga-tonga ni huriai asamolo tarjodo aka ina gabesira dohot panodang di tonga ni keluargana ikon tarida doi sian ringgas niroha dohot las nirohana di parpunguan ni inani huriai saurdot ma paredeonna dohot pangalahona huhut na ringgas manangihon hatani di bata jala na mamelihon dirina tutongani huriai marpabahenan jala marpanupak tunadenggan atong ringgas mahita jala tapake matiki na pinasahat ni Tuhani mangulu di hata ni debata gabe ina nambiar mida Jahoba huhut manogu-nogu aka ianakon tudalan lomo ni rohana
Didok hatani tuhata, jowoku masa darion langit dohot tano gabe siti dangiku dopak hamu. Paboa naung hupapiliton tuhamu hangoluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Dibahini pilit ma hangoluani asa manguluho dohot pinoparmu sugut. Ima tutu tahati dakon ma holong ni rohani Tuhani. Mari demahitasian buke de nomor 740 ayat sada. Partekianon pinasahat tukor pardihutani pangulan nagok tiki.
Sahatang yang pangodianon ima di inanami Diakones Las Maboru Aruan. Tapasada marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan nami, mauleate di pasahat rohan nami tuho. Didenggani basam na saitotong mangaramoti hami, mangarorot ngulu nami ali Tuhan. Tarmubi akaina ni huriam di bagasan partikianon. Bawi hami tutu ali Tuhan, tol hasian inganan nami be, madohoti parpunguan PPD di bagasan huriam, na dihasuton huriam HKBP Cimahi Jalan Luraon. Mauliate hosombaon hami Tuhan, homa na totong mamasu-masu ngulu nami, akaburum na pungu di bagasan partikianon. Lehonon mo tuhami las ni roha, lehonon mo tuhami hai pason, ramotan mo hami di bagasan parangulan nami ali Tuhan. Songoni ali Tuhan di saluhut akka perkarejuan nami, saluhut akka profesi ni saluhut akka burum na pungu di bagasan partikianon. Hupasat hami saluhut na ali Tuhan, asal lehonon mo akka padapotan rezeki di akan naniulan di tangan nami, boy pakyon nami Tuhan lau memuji pasangapon guarmu nabadiay. Songoni nang saluhut akka keluarga nami, akka enakon nami Tuhan, tuho mapasat hami, ho na mga ramoti, jalaho na mandungani saluhut akka yanakon nami, keluarga nami, di dia penasida maringanan. Ali Tuhan pasu-pasu maparpungan nami, punguan PPD di bagasan partikianon, hami na pungu di bagas jorom na badion, songoni na madohoti secara online, sian bagas na sida Tuhan. Lehonon mo tuhami akalas ni roha, lehonon mo tuhami ali Tuhan, nang gugudot hay pason, dinalaho madalani ari-ari nami tujulan narion. Songoni nang aka pengurus PPD Tuhan, ho na manabahon las ni roha, na manabahon bisuk, dinalaho patupahon pakobasion na duminggan, di tonga-tonga ni Parupuan Distrik secara khusus di HKBP Jabar Tengdion. Ali Tuhan di bagasan parpungan nami PPD, di patupado seminar ima manajemen ekonomi keluarga, nana yang di pasahat ima Ibu Tri, Ibu Slamet, homa ali Tuhan na mangalehon tunasida bisuk, dinalau pasahaton materi tuhami na pungu di bagasan partikianon. Tarlumobi akahami ina ni huriam na pungudi bagasan partikianon. Asabo itu tu denggan hutangyon hami materi na yang pinasahan na sida tu bagasan hami. Nang di bagasan partikianon Tuhan, hutangnya kon hami di saluhut aka ruas ni huriam, na di bagasan hurang hipas, na di bagasan parsahiton. Ubuan hami male Tuhan, ima uluan nami, amang preses dot inang pareses Tuhan, natongon di bagasan hurang hipas pamatang natutu di bagasan partikianon. Ali Tuhan tung homa na mangalehon tanganmu na badiay, na mamasu-masu na sida Tuhan, asa tumibu tutu malum hipas, amanami dohot inanami, boy na sida manguduti pakobasun na sida, jalaboy tutu na sida marhay pason, marlas ni roha. Songoni ali Tuhan hubon hami di tangyang nami, ima inang nyonya sintua sianturi, boru situmorang, sian HKBP Karawang, nanayang patupahon operasi batu ginjal di tanggal 8 Agustuson. Ali Tuhan tung homa na mamasu-masu sa luhut rencana operasi. Jalaho na mga lehon bisuk to akka para medis, dokter na menangani operasi na siday. Asa sa luhut tutu pangobation denggan merdalan, jalaboy inanami i madapot hay pason na siyan hoy. Nang songoni salut akaruas ni huriam ali Tuhan, nasuboy hupa jujur hami di bagasan partikianon, na di bagasan parsahitoni, baik mai dari na dirawat di rumah sakit, songoni nang na di bagas na sidabe Tuhan, tuho mapasat hami, jamaon musaluhut aka parsahiton na adong di pamatang na Tuhan, tumibu malum jala hipas, jala dipuji na sida guarmu na badiyay. Ali Tuhan pasok-pasok menang akan na posom, di tonga-tonga di distrik Sapulalu Jabar Tengdion, kauluan ni Huria, kapandita resort, dohot amanami ang amang preses, nang songoni sa luhut keluarga Tuhan, ho mana mangalehon akalas ni roha, na mangalehon pasu-pasum Tuhan, na mangalehon haringgason tu sa luhut akan naposom, dinalaho marbarita nauli, marhite akka huriami. Tuhan pasu-pasu mas secara khusus huriam,
di bagasan partikianon nang las rohana sida majalo kegiatan PPD di bagasan partikianon huriam HKBP Cimahi Jalan Luraon. Ale Tuhan tunghoma na mamasu-masu sa luhut aka parhaladom akan aposom na mangula di tonga-tonga ni huriamon lehon akasadani roha Tuhan lehon semangat dohot haringgason na sian hoi songoninang akaruas Tuhan lehonon musadani roha pasu-pason muna sida di bagasan aka ulon na namaragami Tuhan tarlumobi Tuhan takasdo tutu di bagasan partikianon na di bagasan proses pembangunan di tonga-tonga ni huriaon Tuhan asiroham Tuhan pasikop jala patulus saluhut aka proses pembangunan asa Maria ia tutu nasida mamuji pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan songoninang negara namion hupasat hami matu tanganmu nabadiai pasu-pasu saluhut aka pemimpin nami di tonga-tonga ni negara nami nahu haulongi hamion ale Tuhan pemimpin sian tingkat pusat satu daerah Tuhan tunghoma na maparbisuhi na mangalehon rohabiar tunasida asa totong nasida memimpin negara namion hombartu asi dohot lomo ni rohami asima roham Tuhan nang dibagasan partikianon nang jaloon nami mahatam na badiay marhiti na posomi ali Tuhan inang pendeta en boru hutasoit nang pasahaton hatam na badiay tonga-tonga ni parmingguan nami parpunguan PPD di bagasan partikianon pasu-pasu Tuhan na posomi torangi rohan ng pikiran na asa denggan tutu hatami di pasahat jala pasu-pasu hami akaruas ni huriam na tumangihon hatam na badiay asabu itu tuhami gabi hasahatan mian hatami di tonga-tonga roha ng pikiran nami jala marparbui ale Tuhan asima roham Tuhan upasat hama ng saluuna kegiatan nami holan tu tanganmu na badiay mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matangiang namion amin. Sipul jamita manongan tapasahat peliata langsung 2 kantong. Alanita para di marohata laho majalo barita nauli maredehita sian buke de nomor 30 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Di aka
inanami, amanami, tarlumo bima, nama dohoti partangyanganon secara live streaming. Hupasahatami ma tuhita saluhutna, tabe nami sian sude na adong di gerejaon, khususna na adong di luar, di regio 2 ya, di regio 2. Hupasahatami ma horas madihamu aka amang inang khususna seksi paropuan. Mauliate ma di tuhata nunga jojoti tanian pajupang alai au disukun masih tada dohamu narak baju biru atong masih berengam baju tunai lebungna anggo nai lebunga isa huria dia teh. Saya hanya mau katakan begini, kalau kita berkumpul, apa sih yang mau kita dapat? Apa yang mau kita bawa pulang? Tabba dodongata, tabba do nomor ni HP, tasipan, tabba do ate. Atong dapola be pagajango jami taon. Alana molo dibaen pengurus temana ekonomi Kristen didasarkan pada kasih dan perintah Allah. Dibuat sian Matius 25 ayat 10 pak sahatu 30. Saya marpikir yang mulai dok narseneni kan. Narseneni pasahati nang guru regar ya. Dalam hatiku begini, sabar do nok kalaki ma bege molo hujah sian ayat 10 pak sahatu 30. Sabar dohamu? Atong hujahama hatani debata jamita di partang yang hatta tikion dibuat sian Matius serius sudah sabar dokan na disondoh na dijabu manang di gereja. Matius 25 ayat 10 opat sahatu 30 songonom madidok upamana adong masada halak nanaing marhutas sada. Sojo tahayu sukum bajo. Bahasa Batak manang bahasa Indonesia. Oh, berarti halak Batak dope hamu. Hulangi. Upamana adong masada halak nanaing marhutas sada, jadi dijuma akan aposona lao palumehon artana tunasida. Jadi dilehon ma tunasada 5 bagian, tuna asing 2, tuna asing musesada dilehon. Ganup marguru tugogona dungi borhatma ibana mamitor malao nama jalo na 5 bagiani di 3 hon mai jadi diomo ma 5 bagian nari nama jalo na 2 bagiani pe tong songonido dohot do ibana mangomo 2 nari. Alayang go nama jalo na sadai di halimatano manabuni hon hepeng ni iduk na itu si. Alay dung leleng mulak ma iduk ni akana poso odeng jadi mardabu-dabu ma ibana dohot nasida. Jadi Roma nama jalo na 5 bagiani dibuan ma na 5 bagian nari ni nama. Tuan nami 5 bagian pinasahat mi tuau ida idion 5 bagian nari huomo dungi dido iduk nai matu ibana taho mayale na poso na dinggan roha jala haposan doho dinaotik pasahatok kumatu ho godang bongot maho tu halasan ni rohani tuan dungi Roma nama jalo na 2 bagiani di dokma. Tuan nami 2 bagian pinasahat mi tuau ida idion 2 bagian nari huomo dungi dido iduk nai matu ibana taho mai alena poso na dinggan roha jala haposan doho dinaotik pasahatok kumatu ho godang bongot maho tu halasan ni rohani tuan. Jadi Roma nang nama jalo na sada bagian ini nama. Tuan nami nunga huboto ho parrohana pir namanggotil dinaso panuanan
jalan apa punguhon dinaso panaburanmu. Jadi ala nama biarau lao doau manabunihon bagi aki tu bagasan tano nah dion ugasan mon alainin na iduk naima mangalusi ibana. Oeho na poso na jahat roha jalan losok di botohodo HP au manggotil dinaso panuanakku jala papunguhon dinaso panaburaku atong datamam nian boa nonmu hepeki tu sianahi hepeng gabe jalo okku na diau rap dohot bungana di harorokon ope buat hamuma bagian nai lehon hamuma itu nama meop na 10 bagiani ai diganu paradongan lehon odo asamar lobi-lobi ibana alai si buato do sian naso paradongan nang nadi ibana hian laos pabali hamuma na poso naso haseai tunaholo maripotipot di sima masa angguk-angguk dohot napa tungoripon ima sahatna shalom madihita saluhuna hamak kadongan na hinaholongan ni Yesus Kristus secara khusus kadongaku perempuan rama cetakas do dihitaon perumpamaan nabi nain ni Yesuson melebui 5 gabe 10 opat 2 gabe opat sada itabunihon tutano dang maol mangatusyon ala huboto akka ina naringgas duhita sudi nasai mamikir gano pari moloboi sada gabe tolu gabe onom gabe 12 ido saya yakin itu kalau bisa dikasih kita 1 maunya jadi 3 jadi kalau di sini kan masih kali 2 kalau kita sehari-hari maunya kali 3 sada gabe tolu gabe onom gabe 10 tolu petaho. Nah di dok hatani debata bohado gabe halak na kreatif pita na ringgas mulau-laon dan headi muruki halak molo diula-ulaon na atik pe rugi manang suadong hasil na penting gak berusaha na jot suadong diula alai murah marungut-ungut dan bukan hal yang baru kalau sering kita dengar justru orang yang tidak pernah berbuat yang sering curiga kepada mereka yang rajin berbuat hal ini sono dangadong ikan dangadongnya yakin doa ala ringgas doamu dang sanga makata hataya kana sodenggan molo ringgas mangula siulona dang tarhona imang gosip ayang go ringgas datung rohamu tuson. Saya yakin tahu juga nggak ada mang preses karena biasanya kan itu mempengaruhi juga aswado nggak mang presesin kan dang pola ngoni alai ala naringgas si tanung mata leon rohata ditiki nang sodisi petuan nai diula do ulaona Dido Tuhan Yesus ada perumpamaan bagaimana kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu sebagai hamba Allah yang setia. Dalam firman Tuhan ini dikatakan diumpamakan hal kerajaan sorga itu diumpamakan seperti seorang tuan. Ada memang yang menafsirkan tuan itu adalah gambaran Yesus sendiri. Seorang tuan yang akan bepergian, seseorang kalau di bahasa Indonesia dikatakan yang akan bepergian tidak ditentukan berapa lama dia pergi, tapi yang pasti dia akan kembali. Dan selama dia pergi dikatakan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Lalu kalau dalam hal ini dikatakan ada 3 kelompok yang dipercayakan itu tolu halak. Tuna perjolo di leon 5 talenta. Tuna paduahon di leon 2, tuna patoluhon di leon sada. Molo hitungan talenta sebetulnya ini jangan langsung dibayangkan mata uang. Sebab talenta itu adalah ukuran, timbangan. 1 talenta itu dikatakan ukuran timbangan sebesar. Ini sedikit dulu ya, malo doha meretong sianau. Ala tiap hari do di bohang hudok naking sada gabe tolu gabe onom 10 onom gabe 10 ya kalau bisa seperti itulah.
1 talenta sama dengan 3.000 sikal. 3.000 sikal sama dengan 6.000 dinar. 1 sikal itu timbangan beratnya 11,4 gram. Jadi kalau 1 talenta 3.000 sikal berarti 34 kilogram. Itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah minimum regional 1 hari. Sedia di Jawa Barat upah, sadari. UMR-na. Saat 100.000? Lebih? Oh, tapi maju 100.000. Eto kamu mada, jadi molo sada talentai 6.000 sikal, 6.000 dinar, 1 dinar upah minimum 1 hari, UMR 1 hari, berarti 1 talenta nggak bisa dia. Salinai, biasa nama lo mareto ngakaina. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Berarti kalau 6.000 dikali 100.000 berapa? Amang beleganai HPAT. Nang pesa talenta do dilean. Jadi molo 5 talenta berarti sedia? Atau lu ya? Jadi didokon mak, karena tadi kan 600 juta sebenarnya, 6.000 kali 100, 600 juta. Yang 1 talenta itu. Tapi jangan langsung bayangkan ini membungakan uangnya. Setungadongan nong, itor boy mak, sian 600 juta, itor sekian, gitu kan, janganlah. Alay neng dohonon na songonon, na poso ni debata akai na sorry pada na burju na kreatif, dia tidak mau diam. Tidak persoalan berapa talenta. Saya hanya mau katakan kalau ini perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, jangan dikira 1 talenta itu sedikit. Itu cukup banyak. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya di zaman kita sekarang ada seorang hamba yang dikasih modal 600 juta, HP dikubur di tanah. Ahmad honomu jujur di tahun Ahmad honota molo adong sahala na poso ile mak nyom modal muda 600 juta mana ngatu dia benamu alayan nong mula kau adong do masa pertanggungjawaban HP kubur ma di tano ita bunihon Ahmad honomu en halo mai siang ngai inna ima Naking na leon 5 gabe taba 5 gabe 10. Na di leon 2 taba 2 gabe dung mula matuan nai. Alai memang hidup naking tidak ditentukan kapan waktunya akan kembali sama halnya. Karena ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yesus sudah datang, dia sudah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi dia akan datang kembali meminta pertanggungjawaban. Talenta bukan sekedar uang logam atau bukan modal saja, tetapi talent, silehon-lehon. Kemampuan, karunia. Kita masing-masing diberi karunia. Anggona martaki nakinga pasti karunia marta adong di bada. Alai mulai suku kita kaina harus si leon-leon. Nah istimewa tuh hitam. Talenta, karunia, kemampuan, anugerah. Ita dado si leon-leon na di bada? Tata dado tabo todo? Persoalan musikan upara do pesian na di leon na tuna sada na kingi persoalan suita da musia hasil leon di bana anggoka di bawah todo sada di leon di bana dia sadar talent yang dikasih ke dia 1 kemampuannya ada dia kenali dia tahu hanya dia tidak mau berbuat dia sembunyikan jadi mulai jalohita persia jare siano sotungadong manabuni hoda itor bagi matudongamu paropuan nasoro ai diutus sita sian resok subang olah 10 doda tapi suguk musi 10 na dohot kan alai na dohoton ikon buanon na do parbinotoan bagion na do jala ulahonon na unang itabunihon molo ditabunihon dang diboto pengurus PPD do pencerama. Ibu Tri tahu nggak bahasa Batak Ibu Tri? Tahu?
Bahamu nak king suku bahasa Batak mang bahasa Indonesia ni kudo kamu bahasa Batak lama-lamamu. Nah, kalau kita tidak melakukan, kita sembunyikan, kita kubur juga yang kita tahu itu. Bu Tri nggak tahu itu. Tapi yang mengutus kita ke sini siapa? Nasuni deh. Tang beguni opung. Yesus yang telah memanggil kita, yang telah mengutus kita. Dia melihat, dia tahu kita ini serius atau tidak. Kita datang hanya yang penting lama kita bah. Anong dang tabo tu pengurusi bolo dang lahu kita songani kan. Asa terida bendera tah, abela su terida bendera mo warna biru sude. Hola paru tao dun terida ala oren na sida. Tapi tu tanga majuta tu da sida bah. Ai di dia do pungani na puang nasai godang na markor. Di uriani se do na nasai godang ni parkor na sehali tampil. Sapung do hamu ina. Eto ho dapat ditamu hasian. Alana hasian ni durate turingga samu sude. Kalau maju pad ditai hasian itornik kudo. Pajono jo tuson. Jadi molo bui songoni kan? Inarohakku neking kan? Siapa gesek tor mahalakon waing. Dungi piganai ma bui buanon ni halako parupuan. Jadi molo bui hita kreatif nakingi nga adokian 20 gabe 40 gabe 80 babu ama paropua gabe 80 ma naringgas mar minggu unang puas sholat di dirina. Kita harus berbuat karena Tuhan pasti datang kembali meminta pertanggungjawaban. Tu dia do dipakai hoi nang si lehon-lehon nadong di hoi memang martaba do martaba alai mulai sukun marguna do. Jadi moloi dokon kan nama ngulai on memang agak kejam dotong hataon tuanon ninna kan ho na poso naking agak tabo do pedoko kamu otoin na kan aleang goison kejam do ba na poso na jahat jalan na losok pemalas. Tuhan tidak pernah menghukum orang, saya katakan tadi, yang sudah berbuat walau gagal, yang dimarahi, yang tidak berbuat. Nah somangula. Alaniya kasori pada naburju, sori pada namarhuaso, naringgas mangula ulaonna, nama lomar bagi na adong dibana, dang lalap holsoan, alai diula do ulaonna. Didok Madison, na jahat jalan alosok, ibu tohamu nama nakko ibana daun. Dia sama seperti ahli Taurat yang mau mempertahankan apa yang ada tetapi tidak mengembangkan. Tetak do dijaga na adongi alaidang martabba. Nunga di leon sada ho sada di tabunihon. Nunga piga hali hamu marpungu jala piga ceramah na di jalomuna. Berapa yang berkembang? Apa hasilnya? Nah jahat berarti tidak berguna. Matius 7 ayat 10 lalu. Tidak becus kata lainnya. Nah malas tidak berbuat apa-apa. Cenderung menyalahkan. Endai bana do. Huboto do ho tuan nak kejam ninna kan. Mulai bahasa Indonesia. Parrohana pir ninna di bahasa Batak. Na manggotil di nasopanuananmu jalan apa punguan di nasopanaburanmu. Aku tahu engkau tuan yang kejam. Yang menuai di tempat di mana kamu tidak menabur ninna bana puang. Malai salah do tuan ni. Siapa tahu lo do hita songoni kan. Ala ni homai pak. Homa songolo no mason tamuruk ya kamat teje bukan. Molodang dang adong be amata simurukan nai muruki ma Tuhan. Napo hado Tuhan, hape ngabur jo martang yang songono dotong ibe ko gelekku. Hape okta sukun, ayah hado nataba itu geleng tai. Huparade do kapakyamu, huparade do hepengiho. Hape dangi napi nangi do nidak denaki. Ada sesuatu yang sentuhan yang dibutuhkan, perhatian yang dibutuhkan. Alai memang persoalan noaing dak dana sonari tidak suka lagi diperhatikan. Lalu bagaimana lagi? Mulut taparwahon ala paropod do kan. Udah makan kau mang. Mama ini pun ke anak-anak aku dibuat ina. Iya soi sukun. Masa mama enggak nanya aku indah muse. HP indakan itu matong. HP ibana jolo. Ola ni bereng omak ni iba. Ola ni bereng. Rica tiba ma buat si buaton ninda kan. Ngoni tusan nari kok minum do ibana. HP sonari di bereng ahamai dok. Kenapa mama lihat? Di zaman dah serba salah kita teh.
mak nape di zaman na serba salah adong do Tuhan ta mengajari hita. Ido benda diajari hita nuai ulama-ulami di ida debatado nani ulami manang marparbui di boto debatado alai unang masoho da unang madele unang dokon ngalo jabia olat ni majuda siap tahunon tu tahunon auyan se aktif au di pungwanina dah ina kan sering kali saya dengar itu se aktif au di pungwanina ina je hamu majo sonarin lebana HP au juga risukun nama sahidang di sida ya udah inda Jesusi musek kan sonari dok na perlu inna dalam perumpamaan di pasal 25 ini yang 3 kalau kita baca dari pasal 1 itu ada yang selalu tinggal di ayat 1 ada yang selalu tinggal di masa lalu boy do hotti taisi nama sahi na jolo inna seneng mula tu na joloi HP nga sonari bana dangolo ibana mangalak kalau maju saya nenghok di sini. Dan oleh bana mengulahon sesuatu. Dia tahu apa karunia yang ada padanya. Tetapi dia pengen seperti karunia orang lain. Bamar bada matong. Sudah boleh jadi guru kur. Alai sipata margulu naik guru kur. Songon na baga dobah inna kan. Alai persoalan nang goi subang dangolo jadi guru kur. Imu sema. Terus idokon amang mak seinda matu Pak Regar nami kan oh iya masih terdanang pengajuk joti tapa jupang ate apa di tanur sani huta soy amang si Regar dak danak dihami tolu angwa huta dabe inak kapar di huta hores makainang dak pola marsak kamu nang sodo inang preses ate kuboto doi alani akainang molope hira somar parbue ini juga jadi jamita tuhita hira somar parbue do pena taulai tetaplah bekerja. Molohita akaina ada istilah multi level ya. Kalau bisa kita ganda-gandakan dan ganda-gandakan terus harta kita itu, tetapi dikatakan jadilah berguna bagi orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Itu sebetulnya yang pangidon di Yesus di son. Dang tertutup pita, dang tasipan natabotoi. Jadi kalau kita mau berbagi, kita mau mengarahkan teman kita, mau lo ngamaloi bana marede ajari ma unang pare kele-kele na somaloi. Mau lu songon namalas repedo ngamu inai unang hata-hatai alai togihom ma. Gimana caranya sulit inang haromat tejauh pe mau ni togihom marminggu inna kan batangnya koma molodang mapa behata minimal tangyang. Firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk ikut ambil bagian dalam kemajuan, bukan hanya kemajuan diri kita, kemajuan gereja, kemajuan punguan paropuan, kemajuan bahkan gereja dan negara. Mana bui tabahin. Jehola mulak kamu si anak kainang pikiri hamuma. Mana bui tabahin di huriatta. Jadi unang sipak kamu parbino tuan munaida. Di sini sudah dapat bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga. Ada pelajaran yang akan diberikan. Angguna tuari dong sangat toton songono dawa. Ini seorang ibu yang pensiun lalu dia merajut tiba terus puang. Dia malah hudok tuan aku kan suka dicandain anakku aku. Mak, nanti kau kalau sudah pensiun jual pisang goreng ya, Nina. Jadi bapak yang jaga, mama yang goreng, Nina kan. Saya bilang kak, saya suka merajut bikin kristik, banyak yang bisa saya kerjakan. Dang ho na beo ma, andong dang bue si malolong mi mamereng, Nina kan menggoreng pisang maho majuga ti. Menggoreng pisang maho menjual pisang goreng mahamu katanya. Ya kalau Tuhan mengizinkan sampai pensiun. Tapi inana pensiun ini merajut di bahan makait. Wah itu tuh inar waku kan. Mula dikaitan tuh sedetikan nang laku doi. Ada yang dapat ditatai sona so kak Roida. Inang padita situ orang mengerajut itu terus sian baju ni dak dana tuh taplak meja apa topi. Anong molo pensiun ni dang pola maoli dak pola stresi. Dak pola marsahiti. Ngadok kiam modalna. Nah hita bagaimana? Unang adong manang matua pe dagingi, manang dia pe ada sesuatu yang bisa kita lakukan meningkatkan ekonomi keluarga. Inani Batak dang siajara disi. Karena perempuan Batak tidak suka hanya begini. Lebih bagus dia begini, memberi daripada sekedar moloboy mangalem mahita imate daripada sepe memau dia do ina ale unang pak sahamu kapar dihuta songon ibu serba salah do molo keluarga ni pangulaon molo karejo dia do na susabar do halakon hola balajoi di jalo ina molo so karejo ale biasa no to hami paropod do hona ado karejo ni suami ni paditai penganggura do ina ale molo lau karejo dia do si hado suami na ina muse serba serbi.
Molo pilih munai ngeri-ngeri sedap. Alai molo si patahami nina dongan ngeri-ngeri hian. Adong do songon kadang-kadang posisi ta songon ina. Songon ina, ringgas sita di hata, malas sita di hata, tetapi tetap meringgas, ido di halom mohon debata. Urupi ma, ulau di tongani huria, di tongani bagas, di tongani lingkungan. Jangan suka hanya kita ini ada satu penyakit yang berkembang, dohok do audisi mungkin. Lalak do hita habis, aliau boy do manuguti minimal 2 jam di HP. Alaidang namar game mau, lah soboto nang ada game di HP. Nama kirimi renungan doau. Boy do pagi-pagi ingat meratus mungkin ada orang desa ini nang berupa rapat ya inang ada beberapa yang bisa saya kirimi. Boy do tolu jam mau sia jam pak pagi minimal sampai jam 7 husabung musedung saya hamil kebatian dang napa buah-buahon. Saya hanya mau katakan begini, ala jojo do hida hola kuduli basongoni kan ngamar game makainai besi marjami tai bah HP margem do ibana ya mang rotu partangyangan HP bereng utikir masongoni kan dakyanya songoni widai subang utikir songoni kan maru aduh ina taon ya dang maribar doho ama pe olo songoni kan ijabu pe hita olo songoni kan ra udul dodo amat tenga sa tu Eropa ibana HP ni lebung soy bereng endang marsahi manang dang. Hari ini Tuhan mau membuat kita menjadi seorang hamba kata Yesus. Roma hotuson alena poso na haposa ko dinautik leonoku matuho na godang. Hamba yang baik dan setia, bukan hanya ditambahkan kepada dia. Maka saya katakan tadi agak kejam juga ini, dia sudah jadi 10 talenta dia punya. Leom mana poso na jahat jalan aloso leom mana sadai itu nang 10. Jadi molo ngadok ya paradonga di bana lamita bayi mak molo hutanami agak segan au mandokonon itabayon taba museon ngama mora lamma mora. Oh ternyata karena dia makin pintar mengolah kekayaannya dina otikila soibo muse merbagi udah lampogos matorus Tuhan pun marah. Tapi sepogos apapun kita bukan persoalan berapa talent yang dikasih ke kita, tapi bagaimana kita berusaha mengembangkan diri kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, apa yang kita punya. Di zaman Covid kita bisa belajar banyak. Orang dirumahkan dia bisa aktif jualan dari rumah. Orang dipecat di PHK dia bisa buka usaha walaupun Covid. Tinggal mau enggak, itu saja. Ketika kita mau, Yesus berkata, Roma hamu akaina na haposa doho dinautik, leonokku matuho na godang, Roma ho, masuk maho tu harajaun, rak mahita marlasni roha. Yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan yang bermalas-malasan. Yang ditambahkan kepada dia sukacita, entah itu harta, kekayaan, atau apapun. Manang parpiano pe, manang parede pe, molo so dilatih, so dikembangkan, boido hilang. Gabi tu nasi ngilean. Molo gajang otik naik peda. On pengalaman ni sada ina hiaman do songonon kesaksian na. Dengga kiat do suarana. Siditu gihom mai bana do tupunganina. Apo sodo piau nina kan. Bagak suarana. Alai sada tiki marsai mai bana batu-batukom ma. Lak mago suarana ini. Dak soboi be marede. Masuk nahirana marporo matorus. Jadi ibarat sehat do. Ini di tempat saya pernah melayani. Nah pasti dang di Jawa Barat. Ai baru do piawi Subang. Jadi dokon ma songonon. Agi unang tiru hamu songona udah tiki togi ona masuk tupungwani nasi godang si daliaku. Tiki so adong dak dana hudokon jol adong ma dak dana. Dung adong dak dana mah hudokon ma jaga dak dana kau nina. Dung atong jolo balgama niku muse. Dung balga hudok muse. Ngalau sikola sibu kau. Tiki so karejo udokon jolo karejo mau dung karejo udokon madang sanga be hape lak mago suara kibuang deku botolan yaha latilah kita bisa. Jadi sudah maju kita madokon aku bisa karena Tuhanku bisa. Yuk rak madok kita aku bisa terus madok kosong ni unang molo unang itu terus sono memang lah olah sada dulu kopak tu dan sayun pakio ni na buharu na sada ku olah gabe onom. Saya do iko butong anong sude perjabuku dang gabe male nang pihola sada do punakku salinai tababalik mak Tuhanku bisa maka aku bisa. Tuhanku bisa. Amin martang yang mahita. Oleh atema diho Tuhan.
Pos dorohanami perguguam mudohami lau mangulahon hatami asa gabe akaina sori pada na burjuhami sori pada na haposan sitiruon na marhuaso di bagas nami bi nang dia kasiulaon nami unang luas nang gosa halap pesia kami Tuhan natarila alani hagaleon nami alani halosokon nami alai leon marohana ringgas Tuhami gabe maloma hami nang mengatur pertikian nami nang pegudang siulaon nami i dang gabe marsidalian hami lam turinggas nama hami rotu parpunguan di tongani huria partangyangan dang marsidalia kami saleleng di leokodo pedi hami tiki dok hahi pason pakion nami matiki i mengembangkan silehol-lehom menadong di hami lam ajari mahami Tuhan mana ada talenta na adong di hami silehol-lehom mi marasing-asing doi asa hupake hami may tau pauliulihod diri nami nang huriam nang parsaoran nami hutangnya ko kami nang pengurus PPD nasai berusaha jalan meringgas ni roha lapatu paragam pakobasion tu akka parupuan di huriami di distrikon secara khusus molo saya berusaha nasida Tuhan ajari mahami nang majaloi jala mangulahoni unang holan rosabik kami las mula museso dapok nami manangaha alai molo roha mitu son dapok nami ceramah bui ulaun nami me manang balgana bui hulahami alai kon ulaun nami do asa tabana huboto kami berkembang nang parpunguan nami nang huria nami jala pasti gabelas ni roha do itu diri nami sendiri nang tunahumalia kami pasu-pasu masude pengurus PPD narodison manang soboiro molo tungadong na di pardalanan Tuhan Leon Mahahi Pason Ramoti secara khusus ketua PPD asa totong ditikin naing roboi hami rak musepa Jepang dang lupa hami manangnya konuluan nami amang preses di distrikon rap dotina nami dina hurang sehat nasida Tuhan ho mana mga Leon Hahi Pason na sabuy hami pa Jepang ditikin naing ro nang huria mon hutangnya ko kami rap dohota kana posom na mangula di son dohok keluarga urupi nasida Tuhan asalam tuhebang na pakobasion nasida jalalam margogo nasida mangula ulaw na pinasahami balga situtu di lehoko ulaw nasida di ingananon di situasi na sedang membangun Tuhan unang adong sian nasida nama Siti Hasan nama si Salaan alaiko saroha sa pikiran ma nasida di tonga-tonga ni huriau rap dohot takka situa nami sude perhalado partohonan dohot naso partohonan niuluhon ni padita nami padita hasian si mamora rap dohot ina nami nang padita sirait Tuhan ho pasahatami manasida tutangamu sude tahe nang akaina nami nang makalojahon akan nariko di hami di parpunguan sadarion nang nasida pe pasu-pasu Leon Hahi Pason dinalau mulak pe hami notunganan nami be odihom mahami asagabi akka sori pada naburju hami na tau paulihon akka nahurang uli jalalam uli manang akka parsahoran nami sesadusa nami jala patau mahami totong majalo pasu-pasum marhite Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuh amin. Marede mahita laos tapasahat ma peleata. Lama
debata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhaseang hami pelianon pati bulhon harajaon muri tonga-tonga di huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todin asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rak mahita martangiang di tangiang alia manami sai Roma harajon sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ayuhodo na punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na amen asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni todi porbadi ama madongani jalama masu-masu hamu saluhutna amen. Horas madihita saluhutna. Kalau DKG orang belajar apa? Belajar ciptua. Inang yang berbahagia, kita telah mendengarkan tadi firman yang disampaikan oleh Inang Pendeta kita, Inang Nursaini Boru Hutasoit. Kiranya kita bertambah-tambah iman kita Tuhan dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memasuki acara ceramah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Seksi Perempuan Gereja HKBP Jalan Lurah, Nyonya Delima Tambunan, Boru Tampu Bolon. Kami persilakan. Silakan Inang. Salam. Horas. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Saya sebagai Ketua Seksi Perempuan Jalan Lurah Cimahi, Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon. Nahu parsangapi hami, sude mahamu amang padita nami, nahu parsangapi hami, sude mahamuna inang pardihutani pangula nagok tiki, nahu parsangapi hami, inang Ketua PPD
yang saat ini berhalangan diwakili oleh Inang Rima Manik Boru Siregar sebagai sekretaris dari PPD kita. Nahu parsanga pihami dan yang saya kasihi semua pengurus PPD Jabarten Die 18 yang hadir pada saat ini maupun yang sedang mengikuti live streaming. Dan yang paling saya kasihi Sudehita Inang Paropuan na adong di Garejaon manang na mengikuti secara live streaming di tempatnya masing-masing. Horas. Holanda horas ate. Ya, puji Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang selalu setia dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita dimampukan, diberi kesehatan, boi hita marpungu di bagasan di bagas joron itu hataon mengikuti ibadah seksi paropuan PPD kita pada saat ini. Kita sebagai seksi paropuan nakiningan nunga di patorang inang Parjamita inang Padita Pendeta Boruhuta Soit ya tadi ya. Memang kita ini sebagai seksi paropuan diberikan banyak talenta. Jadi molo au nak dengan BGI, seksi paropuan itu molo hita kesehatian dengan banyak talenta, tentunya kita bisa membangun, bisa pelayanan di bagasan ni huriata masing-masing. Songoni manang ditikyon, naung roha munasian inganam munabe beribadah sebagai perwakilan rotu bagas joron itu hatta, kami sebagai tuan rumah Jalan Lurah tabuama oleh-oleh nadenggan firman Tuhan na pinasaha ni inang Padita nakiningan asa boy gabe tutuno ni boy meningkatkan pelayanata di gereja tabe dung mula kita non sian tempaton. Kami seksi paropuan di Jalan Luraon kami punya punguan kur itu ada 3. Tetapi kami bersatu di dalam punguan seksi paropuan. Jadi nakiningan kami ima sebagian persembahan ima sebagian kami anggota seksi paropuan naboi kami nakiningan mempersembahkan kur alana na berhalangan boi donasida di dalam suatu kegiatan pekerjaan. Kami seksi paropuan mengucapkan selamat datang, selamat menyaksikan sude anon acara ta proses sampai berakhir. Tu kepada Ibu siapa tadi ya? Ibu Tri Widawati ya, Ibu Tri ya. Terima kasih, selamat berceramah. Semoga nanti kami bisa mendengar, bisa menikmati, bisa kami mendapat oleh-oleh dari Ibu. Meskipun kami ini sudah banyak yang lansia, tapi kami nanti membawa oleh-oleh kepada kepada anak-anak kami, ya Bu ya. Terima kasih atas kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati. Songonima sianau sebagai kata sambutan, seksi paropuan salam Mas Jan Hami, sudah seksi paropuan adong di Jalan Lurah. Mauliate Horas. Terima kasih Inang Ketua Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah. Selanjutnya sambutan dari Ketua PPD yang diwakilkan oleh Sekretaris PPD Nyonya Rima Manik Boru Siregar. Kami persilakan.
Shalom. Horas. Kami memberikan sambutan untuk mewakili Inang Ketua PPD, Inang Keti, Huta Barat Boru-Huta Soit yang sedang melakukan perjalanan mengantarkan anaknya sekolah ke Amerika, dan juga Wakil Ketua PPD Inang Jusnita Situmorang tidak dapat hadir karena ada kegiatan di Huta, jadi sudah berangkat pada hari ini. Salam dari Inang Ketua dan Wakil Ketua kita kepada kita semuanya. Puji syukur pada Tuhan kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pertangyangan PPD Distrik 18 Jabar Tengger. Semuanya dalam keadaan sehat berkat kasih Tuhan kepada kita. Kita berjumpa dalam sukacita dan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Yang kami hormati, Amang Pendeta Soalon Siregar beserta Inang sebagai MPSD yang mewakili Amang Preses pada hari ini. Amang Pendeta Resort HKBP Cimahi Jalan Lurah, Pendeta Hasian Purba beserta Inang, beserta seluruh pelayan penuh waktu yang hadir pada saat ini, juga kepada seluruh Parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah, beserta Seksi Perempuan Huria Jalan Lurah yang kami kasihi. Kami juga menyapa Ina Parihuta yang telah memberikan KOR pada kita pada hari ini. Yang kami kasihi seluruh pengurus PPD dan Ketua SPH beserta ibu-ibu yang sudah hadir pada saat ini, baik yang di gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming, baik yang di Regional 1 maupun di Regional 2. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Tri Widiawati Selamat CSP yang telah memberikan waktunya untuk kita di PPD ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Semoga ceramah yang akan diberikan oleh Ibu Tri Widiawati memberikan manfaat bagi kita di Jabar Tengdeye ini. Kami juga menyapa Amang Preses yang mungkin mengikuti dari rumah, yang tidak dapat hadir karena sedang keadaan sakit. Semoga Amang dan Inang Preses kita dapat segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amang Preses memberikan salam kepada kita semua. Inang, tetap semangat ya untuk mendengarkan ceramah kita, walaupun mungkin waktu sudah semakin tinggi ya, semakin siang. Kiranya kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan oleh Ibu Tri nanti dapat memberikan berkat bagi kita dan oleh-oleh yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tidak dapat hadir. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kami akan memberikan kenang-kenangan kepada HKBP Jalan Lurah melalui seksi Perempuan Huria atas dukungannya kepada PPD sebagai gereja yang menjadi tuan rumah pada acara pertangyangan PPD saat ini. Semoga menjadi berkat bagi HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kami undang Amang Pendeta Hasian Purba beserta dengan Inang Ketua SPH Cimahi Jalan Lurah, Inang Delima untuk ke depan, dan juga kami mengundang Inang Ratna Sitorus Boru Napitupulu dan Inang Marisi Simarmata Boru Silalahi untuk memberikan termos air kepada gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Terima kasih, Horas.
Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih Ibu Sekretaris PBD. Selanjutnya kita memasuki acara ceramah. Sebelum memasuki acara ceramah, saya akan membacakan sebuah pantun, titipan dari adik saya. Kita dengar semua Inang ya, pantun ini ya. Nanti saya mengucapkan pantun, jawabnya cakep gitu Inang ya. Baik Inang, kita dengarkan semua pantun ini ya. Kalau makan jangan berserakan, cakep. Jagalah dapur biar tidak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke kamar mandi kami persilakan. Baik Inang, waktunya yang ke kamar mandi silakan Inang, karena kita akan mendengarkan ceramah. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Menghalangi? Oh ya. Perhatian untuk Inang semua yang membawa mobil Jazz putih nomor plat D1054 AIW dan Avanza hitam D1663 AFL harap digeser. Sekali lagi, Inang yang membawa mobil Jazz putih D1054 AIW dan Avanza hitam D1663 AFL harap digeser karena ada yang mau keluar Inang. Mohon perhatiannya Inang yang membawa mobil Jazz putih nomor 1054 AIW dan Avanza hitam D1663 AFL harap digeser. Mulai ate Inang. Acara selanjutnya ceramah yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Widiawati Slamet SC CSP yang akan dimoderasi oleh Inang Ratna Sitorus Boruna Pitupulu. Waktu kami persilakan. Silakan Inang. Kami silakan Ibu Tri Widiawati Slamet SC CSP. Oke.
Shalom Inang terkasih. Inang, sebelum kita mendengar ceramah yang berguna untuk kita jadikan oleh-oleh yang akan kita bawa ke rumah kita masing-masing, Inang semua masih ingat slogan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdi? Kita bangkit berdiri dulu. Inang, nanti kalau Ratna bilang Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdi, sehati, sepikir dalam cinta Tuhan. Harus senyum Inang ya. Oh ya, kita bertepuk tangan dulu untuk semua kor teristimewa Kor Pardihuta. Tadi saya lihat nyanyinya sambil senyum. Jadi itu dihayati banget. Adong dosongoni marente alemu himbuhina. Ya Inang, jadi nanti Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdi harus senyum ya. Dilihat kiri kanan dan tersenyum. Baik, Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdi, sehati, sepikir dalam cinta Tuhan. Kita bertepuk tangan dulu Inang. Baik Inang, kita duduk kembali. Nanti Inang, kita ganti-gantian ngobrolnya. Selama narasumber bicara, kita mendengar. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, bertanya. Kalau boleh, yang ditanya sesuai dengan materi. Undang sukun atong sadia anak kuni nangi dak palai sukuni. Alayano iserdo nomor handphone. Undang sukun amangi dia karejo margaha mangi dak rekod di presentasi. Baik Inang, kita akan memasuki acara selanjutnya. Sebelumnya saya akan menyapa beberapa orang dulu. Yang terhormat Amang Pendeta Swalon Siregar STH dan Inang mewakili MPSD. Yang kami hormati Tuan Rumah Pendeta Resort HKBP Cimahi Jalan Lurah, Amang Pendeta Kasihan Purba beserta Inang. Yang kami hormati seluruh pendeta resort sedistrik 18 Jabar Tengdi Regional 1 dan 2 beserta Inang. Seluruh pendeta fungsional sedistrik 18 Jabar Tengdi Regional 1 dan 2 beserta Inang. Yang kami hormati narasumber. Terima kasih Ibu Tri. Selamat datang. Terima kasih untuk waktunya. Tentunya yang kami hormati seluruh ketua SPH sedistrik 18 Jabar Tengdi dan juga Inang terkasih baik yang mengikuti melalui live streaming dan yang berkenan hadir. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang ekonomi keluarga, tentang keuangan keluarga. Inang semua kita perhatikan dengan baik. Mengapa? Saat ini survei menunjukkan dan terjadi di HKBP. Tingkat perceraian tertinggi disebabkan ekonomi. Alaniaha, repot inat taimang kredit songket. Repot inat taimang kredit kebaya. Jadi Inang seperti khotbah yang disampaikan tadi oleh Pendeta Nursani. Bagaimana perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan Batak yang luar biasa. Dari 1 menjadi 3. Dan Sony dari 12 menjadi -3. Dan Masai. Alaniaha kok naik nama kredit songket, mang kredit kebaya. Semua dikredit, itu tidak terjadi sama kita. Jadi perempuan yang bijaksana, perempuan yang cerdas, seperti yang dikatakan pendeta tadi. 1 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6 menjadi 12, 12 menjadi 24. Bukan 12 menjadi -3, karena lagi tren. Alaniaha, aduh banyak sekali pengeluaran. Alana, tapi Inang, kita semua akan belajar bersama-sama dan mungkin suatu masa nanti warna baju menjadi nuansa, tidak harus membeli baju baru. Apalagi dengan dong biru dan ro. Dung itiki boto dress code biru. Bah, icicil dress code. Gabe korban keluarga. Karena ingat, harta yang paling berharga keluarga. Kita boleh langsung ya. Baik, kita kasih dulu, saya akan bacakan dulu CV-nya. Baik, Inang mengganggu. Avanza hitam D1663AFL, tolong digeser Inang ya, karena menghalangi. Sekali lagi, Avanza hitam D1663AFL, boleh tolong digeser Inang ya, mau lihat teh.
Sambil menunggu, saya akan bacakan CV Ibu Tri. Ibu Tri Widiawati Slamet, CFP, praktisi edukasi keuangan profesional yang bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya kemampuan pengelolaan pengeluaran di kalangan masyarakat dalam upaya mewujudkan hidup sejahtera. Member of Certificate Financial Planner, CFP, FPSB Indonesia. Member of Associate Wealth Planner, EWP, FPSB Indonesia. Itu adalah CV dari Ibu. Jadi Inang, ini pembicara kita luar biasa, memang konsultan keuangan. Martangi-tangian mahita asa adong tabuan oleh-oleta, tusude dongata yang tidak bisa ikut hadir di sini. Baik, sebelum Ibu Tri kita panggilkan. Ya, saya udah bacakan tadi. Inang, kita hayati lagu ini udah populer banget, adalah keluarga adalah harta yang paling berharga. Langsung aja nyalain Kak. Inang, kita hayati ya lagunya ya. Mau taruh kemana? Oh. Mari, mari. Loh. Harusnya ada sih. Nah itu diklik. Tapi ini nggak terhubung ke speaker. Oh, nggak terhubung. Kan nggak ada speaker. Harusnya dimasukin ke speaker. Nggak ada speaker. Sini aja lah, Bu, langsung ini aja ya sementara ya, sambil menunggu ya. Sambil menunggu, ini nggak dimasukin ke speaker. Nggak dimasukin speaker, lagunya jadi nggak keluar. Jadi langsung aja. Saya ini aja dulu ya, ini dulu ya. Oh ya, ya baik. Inang, karena memang lagunya nggak disambung ke speaker, kita sambut saja langsung. Ibu Tri Widiawati Slamet, kami persilakan. Kita kasih aplaus Inang. Oh udah bisa, oke. Shalom. Suatu kebahagiaan tersendiri saya dapat hadir di tengah-tengah ada bapak-bapak, ada ibu-ibu semua, cantik-cantik semua ya. Saya sampai terharu ya berada di tengah-tengah ibu-ibu di sini. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya, rasanya saya tidak perlu banyak lagi memperkenalkan diri. Saya berterima kasih pertama kepada panitia, Ibu Panitia, yang saya percaya kalau pada hari ini kita bertemu ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, karena setelah dalam pertemuan rapat, saat itu ketemu Ibu Kety ya. Dan ternyata Ibu Kety itu pernah berjemaat di Gereja Kristen Pasundan Bandung.
Saya dari Gereja Kristen Pasundan Bandung, jadi saya seperti berada di rumah sendiri ya di tempat ini juga ya. Karena ternyata ada saudara kami juga ada di tengah-tengah Komisi Perempuan Distrik Jabar Tengdi ini ya. Baik, sudah keluar. Ya silakan. Baik Inang, kita bisa mengikuti karena lagu ini mengenai keluarga unang kata lagu gota endeon. Lah hilangan non maknana, nenget mahita endeon. Adalah keluarga istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, Hanya baik. sampai di situ Inang. Selamat pagi. Kami persilakan Ibu Tri untuk Ya. waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya mau coba tes suara saya sampai ke belakang. Suara saya sampai ke belakang. Ya, di sini ya. Ya, belum nyala. Shalom. Nah, ternyata saya ke belakang ada hikmahnya ya. Jadi ternyata memang suara saya belum sampai ke belakang. Sekarang bagaimana? Sudah ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya senang sekali berada di tengah-tengah ibu-ibu HKBP Distrik 8 Jabar Tengdi. Saya juga ucapkan 18. Oh ya, sorry 18. Saya juga ucapkan selamat siang buat ibu-ibu yang saat ini ada di live streaming. Ya, pada hari ini saya membawakan tema manajemen ekonomi keluarga. Seperti yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Rohana, luar biasa ya. Ternyata Bu, materi kita hari ini berkaitan erat yang tadi Ibu sampaikan. Ya, jadi maka tadi saya sampaikan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Baik. Saya akan lanjutkan seperti tema tadi manajemen ekonomi keluarga, bahkan tadi diawali dengan lagu Keluarga Cemara ya, dan lagu ini sangat banget erat di hati kita gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Bu, kepotong Bu. Bapak Ibu saya izin di bawah aja ya supaya lebih nyaman ya. Ya. Nah ini luar biasa ya. Kalau kita mau mendapat sesuatu yang baik memang tantangannya selalu ada ya. Jadi ini yang perlu kita juga siapkan ya. Nah jadi kayak hari ini ada aja ya. nggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu saya mau sampaikan sedikit bahwa ternyata gitu kan ya terdapat dua sistem ekonomi di dunia ini gitu kan ya. Ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan perekonomian Allah dan sistem perekonomian yang manusia temukan. Ya. Nah, firman Tuhan mewahyukan sejumlah besar perekonomian Allah dengan mendetil. Sebenarnya itu ada gitu kan. Jadi nggak usah terkejut kalau misalnya
Di firman Tuhan juga ada disampaikan Yesaya 55 ayat 8 gitu. Berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara sistem ekonomi ini gitu kan ya, adalah bahwa di dalam perekonomian Allah itu Tuhan yang hidup yang memainkan peranan utama. Ya, dari dalam sistem perekonomian Allah, Tuhan yang hidup yang memainkan peranan utama. Nah, bahkan Tuhan menyampaikan masalah uang ini secara konsisten dengan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu bagaimana cara kita menangani uang mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin baru dengar ya, karena enggak semua orang begitu. Wah, yang benar aja sih, urusan uang ada hubungannya dengan Tuhan gitu kan ya. Nah, jadi Ibu Ketua PPD, saya sampaikan dulu ya. Indang semua sahat notabene Ketua PPD Sian San Francisco. Inang Mesin Inang Ketua PPD mengikuti langsung dari San Francisco acara kita di San Francisco jam 11 malam waktu setempat. Terima kasih Ibu Ketua PPD, sehat selalu. Halo Bu Keti, thank you kesempatannya nih hari ini ya, saya dapat berbicara di tengah-tengah ibu-ibu di sini. Ya, nah kembali dilanjutkan. Nah jadi ternyata gitu ya, Yesus membuat perbandingan antara cara kita menangani uang kita dengan kualitas kehidupan rohani kita. Nah, contohnya kita dapat lihat di dalam Lukas 16 ayat 11. Ia berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, yaitu kekayaan dunia, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jika kita menangani uang kita dengan tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan bertumbuh semakin intim dengan Kristus. Akan tetapi, jika kita Pakai ini lebih bagus. Halo. Ya ini lebih enak ya. Saya lebih nyaman ya tadi sambil pegang ini banyak. Baik. Jadi saya teruskan ya yang tadi bahwa di firman Tuhan dikatakan dalam Lukas 16 ayat 11 ia berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur atau kekayaan dunia, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi bila kita menangani uang kita dengan tepat gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita akan bertumbuh semakin intim dengan Kristus. Akan tetapi jikalau kita tidak setia dalam hal itu, persekutuan kita dengan Dia juga akan berantakan. Ya, jadi kenapa saya secara pribadi terpanggil memberikan edukasi keuangan ya. Jadi kalau istilahnya disampaikan tentang literasi keuangan ya. Nah, lalu juga ada istilah inklusi keuangan. Kalau inklusi keuangan artinya kita mempunyai akses kepada layanan produk-produk keuangan. Nah, jadi hal ini diilustrasikan juga seperti perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta ini sang tuan memberikan selamat kepada hamba yang telah mengatur keuangan dengan setia ya. Ada di Matius 25 ayat 21 tadi. Baik sekali perbuatanmu itu,
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi kita memperoleh kesempatan untuk masuk dalam sukacita untuk keintiman hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya, nah terus poin kedua, harta benda yang bersaing dengan Tuhan untuk menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Ya, nah jadi Bapak Ibu, uang juga dapat disebut sebagai kompetitor utama Kristus. Nah, kompetitor utama Kristus dalam hal siapakah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Yesus mengatakan bahwa kita harus memilih hanya melayani satu dari Tuhan ini. Tak seorang pun dapat mengambil kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak akan mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Ya, jadi ada 3 alasan. Nah, lalu alasan yang ketiga yaitu karena sebagian besar kehidupan kita itu berkisar tentang penggunaan uang. Nah, itu yang menjadi poin penting yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ini enggak full ya. Bapak Ibu, slide-nya juga kurang jelas ya. Oh, ada di atas? Oke. Ya, baik. Jadi kembali lagi, ya keren ya. Jadi yang dapat melihat juga. Jadi keluarga merencanakan bersama Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Seperti kisahnya Ayub, ada di Ayub 42 ayat 2 gitu ya. Nah, kecepatan. Terlalu cepat. Ya. Baik, nah jadi kita diajak setiap keluarga untuk menentukan kemana sih arah tujuan keluarga kita gitu ya. Lalu apa harapan dan cita-cita keluarga Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya, next. Nah, oh ya, ya. Nah berikutnya di sini dikatakan gitu kan ya. Di Matius 6 ayat 24 tadi ya udah saya sebutkan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika dia akan membenci seorang mengasihi dan yang lain. Nah, di sini sayangnya kurang jelas fokusnya. Nah, jadi tujuan keuangan ilahi itu yaitu God center ya, God center. Jadi pusatnya adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau pusatnya Tuhan sendiri, maka kalau terbagi dua tuh. Kalau bawahnya itu bicara tentang ego center atau mamon ya. Kalau ke bawah nggak bisa ke bawah, ke atas ini ya. Iya nggak kelihatan ya sayang ya. Ya. Jadi kalau ego center berarti kita hanya mementingkan kepada mamon. Nah, jadi kalau misalnya kita nih sebagai pribadi gitu kan ya. Nah, kita bekerja untuk makan. Bekerja untuk makan. Bukan ya. Nah, terus udah berikutnya naik kepada keluarga, bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Naik berikutnya yaitu berkati orang dekat atau sekitar kita gitu kan ya. Nah, yang berikutnya berkat bagi kota dan bangsa, yaitu misi bagi kota atau bagi bangsa. Nah, artinya kesejahteraan tadi berkat untuk memberkati orang sekitar kita gitu kan ya, yaitu kesejahteraan lingkungan di sekitar kita. Tapi kalau misi bagi kota atau bangsa yaitu pelayanan sosial, pemberdayaan, prasejahtera, artinya kita dapat menjadi membuka lapangan pekerjaan gitu kan ya, lapangan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, panti asuh, anak asuh dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang saya mau tekankan pada hari ini yaitu bahwa kita ada di dalam arah kita yang benar itu yaitu arah yang ke atas ya, yaitu tadi ego, bukan ego center tapi God center. Nah, karena kalau kita lihat gitu kan, segala sesuatu adalah milik Tuhan ya, ada di 1 Tawarikh juga.
Di coba saya buka lagi ya firman Tuhan nih ya. Nah, di 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12, segala sesuatu di sorga dan di bumi adalah milik-Mu ya Tuhan, dan ini adalah kerajaan-Mu. Kami memuja Engkau sebagai pemegang kendali atas segala sesuatu, kekayaan dan kehormatan datang hanya daripada-Mu. Dan Engkau adalah penguasa segala umat manusia, tangan-Mu mengendalikan kuasa dan kekuatan. Dan karena kebijaksanaan-Mu, Kau jadikan manusia besar dan memberikannya kekuatan. Yaitu di Tawarikh 29. Nah, karena Tuhan adalah pemilik, ya, Tuhan adalah pemilik dan kita adalah sebagai pengelola. Nah, jadi kalau tadi diilustrasikan seseorang yang diberi talenta 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, itu sebaiknya kita tetap dapat mengembangkan, karena tadi talenta tadi tidak harus dalam bentuk koin berupa uang gitu ya. Talenta dalam bentuk skill, kemampuan gitu ya. Nah, termasuk apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, atau mungkin yang selama ini yang jadi panggilan kita gitu, karena itu ada di dalamnya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang goal setting menara keuangan gitu ya, jadi setiap keluarga tadi menentukan goalnya, menentukan tujuannya. Nah, goalnya dapat berupa misalnya ya, di paling bawah kita lihat yang segitiga ini ya. Nah, yang paling bawah itu adalah bicara tentang kebutuhan ya. Nah, sebaiknya setiap orang itu mulai memenuhi setiap kebutuhan hidupnya atau kebutuhan dasarnya itu dalam bentuk cost of living ya tadi, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang berikutnya setiap orang itu harus memiliki dana darurat. Nah, dana darurat untuk single itu 3 sampai 6 kali pengeluaran. Untuk yang berkeluarga itu 6 sampai 12 kali pengeluaran. Ya, jadi kan tadi cost of living ya. Nah, terus ada keamanan keluarga gitu ya. Nah, itu sebagai proteksi aset dan proteksi income. Nah, itu yang paling dasar. Nah, pada masa pandemi semua orang merasakan bahwa pandemi itu mengagetkan banyak orang ya. Bahkan para perencana keuangan mulai memikirkan, oh dana darurat kayaknya nggak cukup kalau 6 sampai 12 kali pengeluaran gitu ya. Sampai akhirnya para perencana keuangan memikirkan dana darurat itu minimal 12 kali pengeluaran sampai 24 kali pengeluaran ya. Nah, jadi kalau misalnya pada saat pandemi banyak orang mengalami income turun, penghasilan turun gitu ya. Nah, akhirnya yang dipakai apa? Yang dipakai pasti dana darurat. Ya, dana darurat yang dipakai. Nah, maka kebutuhan dasar dana darurat perlu dipersiapkan. Nah, naik ke level berikutnya yaitu dana pendidikan anak, dana pensiun, warisan buat keluarga gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, maka semakin pendapatannya naik, kita mampu mendapat juga jadi berkat buat orang di sekitar kita. Nah, contoh mulai dari Glory ya, Glory itu bisnis yang berdampak. Dapat saja kita tadi misalnya mempunyai poliklinik, punya panti asuhan gitu kan ya, berdampak buat siapa? Orang yang di sekitar kita, karena kita mau God center ya, bukan ego center. Nah, kalau ego center berarti bicara tentang mamon tadi ya. Nah, jadi begitu kita semakin pendapatannya naik gitu ya, kita juga mampu menjadi berkat buat banyak orang. Nah, termasuk juga CSR atau filantropi. Jadi filantropi itu nama kita tetap dikenang meskipun kita nggak ada, misalnya ya. Misalnya kita sebagai donatur utama yang berkelanjutan dari sebuah rumah sakit, dari sebuah yayasan atau lainnya ya, yang tadi karena kita mau God center ya. Jadi untuk memberkati atau melayani sesama juga. Nah,
Bapak Ibu saya mau sharing sedikit gitu kan ya. Ternyata di Indonesia gitu ya, orang Indonesia itu yang mengerti tentang konsep sejahtera itu belum banyak. Saya pengen tahu nih, ada yang tahu sejahtera itu apa? Ibu-ibu di tempat ini? Oh iya, apa Bu, terpenuhi, tercukupi? Ya, terpenuhi, tercukupi kebutuhan jasmani dan keluarga. Ya. Nah, ada lagi? Senang ya Pak ya? Ya benar. Jadi semua yang tadi disampaikan benar ya. Sejahtera itu seperti itu. Nah tapi ternyata berdasarkan data gitu kan ya, yang mengerti konsep sejahtera itu baru 7%-nya. Jadi 93%-nya belum gitu ya. Penduduk Indonesia ini saya searching ya di Google, populasi di Indonesia per Desember 2021 sekarang ada 273.879.750 penduduk Indonesia. Ternyata yang mengerti konsep sejahtera baru 7% saja. Nah, kita lihat yuk apa sih kalau gitu sejahtera gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera yaitu makmur, aman, dan sentosa. Gampang banget ngapalinnya. Apa? Ya, jadi emas ya, MAS ya. Makmur, aman, dan sentosa. Nah, kita pengen tahu dong makmur itu apa sih gitu ya. Nah, makmur terpenuhi kebutuhan. Tadi Ibu benar ya Bu ya. Ibu tadi sampaikan. Jadi makmur terpenuhi kebutuhan. Nah, yang berikutnya aman. Aman itu cerita tentang makmur sekarang dan nanti. Hingga kapan? Hingga ke generasi berikutnya. Dalam segala kondisi kehidupan. Nah, artinya walaupun ngalamin pandemi kemarin gitu kan ya, enggak harus sampai terjatuh gitu kan ya. Karena tadi sudah aman, dalam segala kondisi kehidupan sudah terencana. Nah berikutnya kalau sentosa itu tadi pikiran tenang, karena sudah terencana, dipersiapkan dan dievaluasi dengan baik. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa sejahtera itu senang, benar Pak gitu ya. Nah tapi sayangnya nggak dapat satu-satu. Saya mau pilih yang makmur aja deh, yang amannya enggak deh, yang sentosanya enggak. Jadi ternyata enggak dapat. Sejahtera itu harus mengandung 3 unsur ini, makmur, aman, dan sentosa. Nah, lalu gimana sih kalau diaplikasikan ke dalam bentuk keuangan gitu kan ya, makmur, aman, dan sentosa ini? Nah, nanti kita lihat. Jadi keluarga sejahtera selalu berawal dari kemampuan mendapatkan income. Ya, kemampuan mendapatkan income, lalu kemampuan mengelola pengeluaran. Nah, jadi ini pun sama, nggak dapat salah satunya. Nggak hanya mengelola pengeluarannya aja, tapi tidak mampu mendapatkan income. Nah, jadi harus mengandung 2 sisi. Ya, jadi seperti 2 sisi mata uang. Kalau misalnya nggak ada income, apanya dong yang mau dikelola? Betul ya? Nah, jadi yang terutama kalau kita mau sejahtera, berarti kita harus memiliki 2 kemampuan tadi. Kemampuan mendapatkan income dan kemampuan mendapatkan mengelola pengeluaran. Nah, maka tadi benar sekali oleh hamba Tuhan ya, Ibu Pendeta Rosana, nggak boleh malas. Ya, jadi itu keren banget. Tadi saya sampai ngedengerin, luar biasa ya. Itu hikmat ya, benar-benar yang diberikan dari Tuhan. Nah, jadi untuk kita dapat sejahtera perlu ada kebiasaan yang dirubah. Kebiasaan yang dirubah. Nah, apa sih kebiasaannya? Dari sisa kepada sisi. Jadi ketika kita punya penghasilan, harus merubah kebiasaan. Dari sisa menjadi sisi. Sisa itu seperti apa sih emangnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau sisa itu ketika kita punya penghasilan gitu ya. Next. Yang di belakang next. Ketika punya penghasilan,
dibelanjakan, terus sisanya nabung. Ya, itu kebiasaan sisa. Tapi kalau kebiasaan sisi, di awal nabung dulu, baru sisanya dibelanjakan. Kira-kira nih, ada di mana nih ibu-ibu di sini? Ada di sisa, ada di sisi. Tadi saya ngoping-ngoping sedikit, kepo-kepo ya. Ternyata katanya banyaknya sisa ya. Tapi enggak, kita dikasih kesempatan tadi ya. Dikasih kesempatan untuk merubah kebiasaan. Dari sisa menjadi sisih ya. Jadi ketika kita punya penghasilan, disisihkan dulu. Ya, disisihkan dulu, nah baru sisanya dibelanjakan. Karena kalau kita terus ada di dalam kebiasaan sisa, ujung-ujungnya kira-kira nabung enggak sih? Enggak ya, betul sekali. Saya pun pernah ngalamin seperti itu ya. Jadi kalau saya dapat berbicara hari ini di depan, bukan berarti saya udah normal gitu kan ya, udah hebat atau udah gimana, enggak, sama. Saya juga belajar, ya belajar tetap. Karena ternyata urusan keuangan ini hubungannya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Gitu kan? Maka kenapa Tuhan bilang ketika kita mengurus keuangan kita gitu kan ya, ada hubungannya juga keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kita juga mampu mengendalikan ya. Ya. Jadi kemampuan kedua berikutnya yaitu kita harus dapat, kalau kita sudah merubah kebiasaan dari sisa menjadi sisi. Nah, sekarang ada lagi kebiasaan yang harus dirubah. Yaitu apa? Mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ya, saya jadi ingat banget ya waktu itu saya termasuk seneng suka panggil orang yang refleksi kaki gitu ya ke rumah gitu ya. Nah, kalau sambil refleksi kaki itu saya suka kasih tahu tuh yang refleksinya. Cerita tentang sisa-sisi, cerita tentang need dan want gitu kan. Dan luar biasanya, saya nggak nyangka kalau cerita-cerita sederhana seperti itu dapat mengubah dia. Yang tadinya nggak punya rumah jadi dapat beli rumah loh. Seorang apa? Tukang pijat refleksi. Ya, terus udah gitu dari belum punya rumah jadi punya rumah gitu kan ya. Dia dapat ngebangun, dia sampai kasih lihat, Bu, sekarang saya bisa menyisihkan. Ya, Bu, sekarang saya jadi dapat menyekolahkan anak. Ya, jadi luar biasa banget gitu ya. Kalau kita mau menerapkan keseharian kita mengubah sesuatu yang berbeda. Ya, nah sekarang kita lihat kebutuhan itu apa sih? Nah, kebutuhan yaitu sesuatu yang harus Anda miliki untuk Anda tetap hidup. Bahkan konsekuensi yang berat jika tidak dipenuhi. Jadi kalau ditunda gitu kan ya untuk memenuhi kebutuhan tadi akan dapat menjadi masalah. Ya. Atau yang berikutnya, tidak ada alternatif lain yang lebih ekonomis karena saking butuhnya. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Misalnya belanja gitu kan ya, belanja kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah terus udah gitu untuk membayar PLN, PDAM, telepon gitu ya, biaya transport, biaya pendidikan, bahkan perawatan atau perbaikan rumah. Nah jadi jangan sampai gitu kan, jangan sampai kita bisa beli baju gitu, tapi kebutuhan dasarnya nggak dipenuhi gitu ya. Tapi saya yakin sih ibu-ibu di sini nggak seperti itu ya. Ibu-ibu di sini akan lebih mementingkan kebutuhan dasar tadi, contoh kebutuhan sangan dan papan yang tadi ya. Nah, aduh sayang ya ternyata kecil banget ya. Ya, yang berikutnya keinginan. Keinginan yaitu sesuatu yang ingin Anda miliki dan Anda tidak membutuhkannya untuk tetap hidup. Artinya nggak ngaruh, saya nggak punya itu pun gitu kan, nggak punya barang itu pun saya nggak ngaruh. Karena bukan suatu kebutuhan, karena hanya berupa keinginan atau untuk kesenangan ya, hanya untuk kesenangan atau hanya artinya hal itu dapat ditunda ya. Nah, jadi sekarang kita udah mulai belajar ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Nah,
kita perlu memilih gitu kan ya, lebih memilih yang diinginkan sedangkan banyak yang lebih ekonomis dengan kualitas yang cukup. Nah ini keinginan juga, nah, jadi hati-hati, perlu diperhatikan mana want, mana need. Nah, ya jadi sisa, sisi, want dan need. Nah saya tambahin nih, kita harus terbiasa gitu kan, menyisihkan gitu kan ya, agar tidak susah. Ya, agar tidak susah. Ya, oke. Nah, berikutnya berdasarkan data dari OJK gitu kan ya, keinginan semua orang itu normal. Keinginannya apa? Yang pertama, ketika berinvestasi atau kembangkan uang gitu kan ya, atau ketika sakit ada uang gitu ya. Terus udah gitu ketika sekolah anak ada uang. Apalagi ketika dipanggil Tuhan dapat mewariskan juga uang. Ya, keinginan semua orang normal. Nah, tapi ternyata di dalam data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini ada 5 penyebab masalah keuangan Bapak Ibu. Nah, yang pertama, hidup konsumtif dan gengsi. Nah, kira-kira nih di tempat ini ada nggak yang masuk ke dalam kategori ini? Nggak ada ya, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada di tempat ini ya. Jadi 5 masalah utama masalah keuangan yaitu hidup konsumtif dan gengsi. Yang kedua, salah kelola arus kas. Nah, salah kelola arus kas yang tadi nggak ada lebihnya keuangan kita. Tadi ada cerita dari 12 jadi -3 gitu kan ya. Nah, itu cerita salah kelola arus kas ya. Nah, yang berikutnya yaitu tidak punya cita-cita. Ternyata 5 penyebab masalah keuangan salah satunya tidak punya cita-cita. Ya. Nah, jadi kalau kita punya cita-cita, justru kita akan semakin bergerak maju gitu kan ya, akan semakin berubah. Kalau tadi diceritakan cerita tentang talenta, kita terus bertumbuh ya. Jadi baik bertumbuh secara rohani gitu kan ya, bertumbuh dalam pengetahuan gitu, juga bertumbuh dalam banyak hal agar kita dapat jadi orang yang menjadi berkat atau kita dapat jadi orang yang berdampak bagi sekeliling kita gitu kan. Yang berikutnya 5 penyebab masalah keuangan ternyata yaitu musibah. Ya. Nah, jadi ya seperti kita ketahui dalam kehidupan itu enggak mulus ya, enggak semuanya mulus. Jadi ada terjadi saja kerikil-kerikil ya dalam kehidupan. Nah, yang berikutnya adalah salah investasi. Nah, maka kenapa perlu dibutuhkan inklusi pengetahuan tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan. Nah, jadi dimulainya dari sini. Yang pertama tadi ketika kita punya penghasilan gitu kan ya. Ketika kita punya penghasilan, income harus dijaga gitu ya. Income harus dijaga. Nah, lalu expense atau biaya yaitu perlu dikelola atau perlu ditata ya. Ya tadi kecepatan. Start from here, income perlu dijaga, expense atau biaya perlu ditata atau dikelola. Ya. Nah, jadi ingat, oh iya ya, income harus dijaga, kalau pengeluaran perlu ditata atau dikelola. Nah, kesalahan di masa lalu ya. Kita coba renungkan nih masing-masing dari setiap kita. Kita renungkan apa sih kesalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan gitu kan ya. Nah, kesalahannya misalnya tidak punya petunjuk arah yang jelas untuk kelola keuangan gitu ya. Tidak memiliki tujuan misalnya gitu kan ya. Kan tadi saya udah kasih tahu tuh tujuannya apa? Tujuannya God center ya, God center bukan ego center. Nah, maka meskipun kesalahan yang sebelumnya uang yang dihasilkan di awal bulan habis di
akhir bulan ya, kayak tadi ya, jangan sampai minus ya. Nah, terus yang berikutnya suka berbagi tapi kurang perhitungan. Ya, udah bagus sih suka berbagi, tapi ternyata kurang perhitungan. Nah, itu juga dapat jadi masalah gitu kan ya. Nah, akhirnya 0 di akhir bulan, nggak ada surplusnya, nggak ada lebihnya ya. Nah, lalu juga terbiasa menyisakan tabungan bukan suatu prioritas yang tadi. Karena dari kebiasaan sisa ya. Jadi tabungan bukan jadi prioritas. Jadi dihabisin terus, dibelanjakan dulu baru nabung. Tapi umumnya kalau kita mempunyai kebiasaan seperti itu, ujung-ujungnya enggak nabung ya. Nah, atau mungkin termasuk buta ilmu keuangan gitu kan, buta ilmu kelola keuangan. Maka saya sangat appreciate kalau hari ini gitu ya, hari ini di HKBP ada pelajaran tentang mengelola keuangan gitu ya. Jadi ibu-ibu, saya hari ini di sini juga sharing ya, karena saya sampai saat ini juga masih terus belajar gitu ya. Jadi bukan berarti yang tadi saya sampaikan, wah saya udah master atau gimana, enggak ya, sama-sama belajar. Nah, jadi berikutnya kebiasaan mencampurkan rekening atau enggak disiplin. Nah, mencampurkan rekening apa? Misal kita punya usaha pribadi misalnya ya, dicampurin nih dengan keuangan pribadi. Nah, sehingga apa? Campur aduk tuh uang perusahaan dengan uang pribadi. Nah, sebaiknya dipisahkan. Pembukuan keuangan perusahaan dengan pembukuan keuangan pribadi itu sebaiknya dipisahkan ya, tidak dicampur aduk. Karena akhirnya ujung-ujungnya apa? Modalnya nanti habis, kepake gitu ya. Bahkan kalau perlu, kalau ibu-ibu yang punya usaha pribadi ya, bahkan tadi saya juga dengar saat pandemi ini kemampuan-kemampuan kita muncul, kemampuan-kemampuan baru ya, termasuk kalau misalnya jualan lewat online gitu ya. Nah, itu akhirnya keluar talenta-talenta kita. Nah, itu harus dipisahkan ya, keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, ini ya pelajaran penting ya. Setiap orang gitu ya, yang sebelumnya. Nah, setiap manusia, ya, oh ini introspeksi diri, maaf. Introspeksi diri sebelum ini ya. Nah, introspeksi diri, apakah sudah benar cara kelolanya? Ya, tanya ke diri kita, nggak usah jawab di sini, renungkan, tanya ke diri kita sendiri, gitu kan ya. Apakah sudah benar cara kelolanya? Sudah cukup? Sudah makmur? Sudah kaya? Atau masih tertinggal, atau mungkin bergumul dengan masalah hutang dan pekerjaan, atau mungkin hidup sederhana tapi sedang menuju ke arah yang benar ya. Nah, itu introspeksi buat diri kita ya. Next. Nah, Bapak Ibu, nah saat ini saya mau ingetin ya, saya saya punya seorang mentor namanya Dr. Stefanus Tan. Nah, dia mengatakan seperti ini katanya, setiap manusia dipanggil menjadi bendahara yang baik bagi dirinya dan keluarga. Ya, setiap manusia dipanggil menjadi bendahara yang baik bagi dirinya dan keluarga. Kira-kira ibu-ibu dapat bayangkan nggak nih, bendahara itu seperti apa? Ya, bendahara itu seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, bendahara itu, bendahara yang baik dan bendahara yang bagus kinerjanya ialah bendahara yang bisa mengatur duitnya ya Bu ya. Orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan ya. Nah, bendahara yang baik bertanggung jawab atas keuangan, tidak minus, tetapi surplus yang sehat. Nah, jadi kalau karena kita dipanggil menjadi bendahara yang baik bagi diri sendiri dan keluarga, artinya harus apa? Harus apa? Surplus. Jadi harus ada lebih, setiap bulan itu harus ada lebih ya. Nah, yang berikutnya, bendahara yang baik dapat memastikan kebutuhan di masa kini maupun masa depan terpenuhi dalam kondisi
apapun. Ya. Nah, karena apa? Sudah terencana dengan baik yang tadi disampaikan Sentosa ya. Sentosa itu sudah terencana dengan baik. Nah, jadi artinya setiap bendahara yang baik dimulai dengan membuat pencatatan. Nah, jadi ibu-ibu mulai sekarang kalau udah tahu nih, oh saya terpanggil nih, gitu ya. Saya yakin saat ini ibu-ibu di tempat ini begitu melihat, waduh, saya terpanggil nih jadi bendahara yang baik, gitu ya. Nah, supaya saya dapat menjadi bendahara yang baik, dimulai dengan apa? Melakukan pencatatan, ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mulai membuat pencatatan, kita harus tahu dong, gitu kan ya, prinsip dalam pengelolaan keuangan, gitu kan ya. Nah, prinsip dalam pengelolaan keuangan, saya terdiam dulu sebentar. Saya terdiam dulu sebentar. Untuk apa? Untuk ngetes mana yang lebih besar, suara saya atau suara ibu-ibu. Ya, jadi saya ingin ngetes, tadi saya terdiam. Nah, ini saya lagi diam lagi nih, pengen dengerin. Suara mana yang lebih besar? Suara saya atau suara ibu-ibu? Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang tidak ada dalam rencana Tuhan. Jadi kalau pada hari ini saya dapat bertemu dengan ibu-ibu, ini adalah anugerah. Saya nggak tahu besok saya tinggal nama atau bagaimana. Semoga hari ini yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Baik, kalau gitu bagaimana kalau kita sepakati? Yang berbicara saya aja. Sepakat nggak? Ya, yang berbicara saya aja. Supaya apa? Karena apa? Dalam hening Tuhan itu berbicara, Bapak Ibu. Dalam hening Tuhan berbicara. Maybe, mungkin ketika ibu-ibu mendengarkan, ibu-ibu tersentuh hatinya. Tuhan berbicara kepada ibu-ibu. Gimana nih? Kita sepakat dulu enggak? Sepakat? Sepakat ya? Nah, kalau gitu saya izin minum dulu sebentar. Ya, shalom. Ya, ibu-ibu memang bicara tentang keuangan itu enggak enak. Ya, apalagi bicara tentang keuangan masuk gereja. Nggak enak, karena jarang banget sebenarnya gereja membicarakan tentang keuangan di dalam gereja. Maka saya kenapa tadi sampaikan, nggak ada suatu kebetulan, gitu ya. Nah, kalau ternyata saya dapat hadir, dapat bertemu dengan ibu-ibu di tempat ini. Ayo, saya mau dengar kata-katanya. Apakah kita sepakat? Oke, kalau sepakat yang bicara di depan siapa? Ya, artinya suaranya yang lebih besar suara siapa? Ya, saya mohon izin dengan sangat hari ini saya aja suaranya yang bicara lebih keras ya. Oke ya. Nah, baik. Saya mohon izin, mohon maaf semuanya sama Opung Boru, sama Inang, sama Eda ya. Ada sama Namboru, sama Nantulang ya. Mohon maaf nih. Ya, baik. Nah, baik. Jadi tadi dalam prinsip pengelolaan keuangan gitu kan ya,
tidak ada manusia yang kekurangan, disampaikan seperti itu. Ya, yang ada hanyalah manusia yang tidak mau berusaha atau manusia yang tidak mau mencukupkan diri yang apa yang sudah ada dan tidak sabar dalam proses. Ya, jadi nggak ada yang kekurangan sebenarnya. Jadi kalau tadi cerita 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, even itu dikasihnya cuma 1 talenta, nggak akan kekurangan. Ya, karena apa? Kita harus mencukupkan diri dengan yang ada. Nah, karena tadi manusia dipanggil menjadi bendahara yang baik, rezeki baru akan ditambahkan jika kita sudah dapat menjadi bendahara yang baik. Ya, nah makanya nggak heran kalau kita ada surplus, keuangan kita surplus akan ditambah-tambahkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi setiap bendahara yang baik dimulai dengan membuat pencatatan. Oke. Ibu-ibu, saya tadi ada pesan dari panitia agak cepat katanya ya. Oke, saya mulai sekarang mau agak cepat ya. Ya, baik. Nah, jadi mengapa pencatatan itu penting? Supaya dapat tahu apa aja sih pendapatan dan pengeluaran secara detail. Tidak tiba-tiba merasa uang habis. Pernah nggak sih kita buka dompet kita ya seperti ngupas bawang. Kenapa seperti ngupas bawang? Nangis begitu buka dompet gitu kan ya. Nah ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Atau mungkin kita juga dapat tahu kategori kehidupan mana dan mana yang jadi gaya hidup dan yang kita butuhkan. Nah juga dapat menganalisa pengeluaran mana yang dapat diganti atau dikurangi frekuensinya misalnya. Atau kita dapat mengetahui pos-pos mana sih yang bermasalah gitu ya. Nah itu yang kita perlu perbaiki. Nah, yang berikutnya juga dapat membantu komunikasi keluarga. Jadi kalau kita mencatat pengeluaran kita, dapat membantu komunikasi keluarga. Membantu komunikasinya apa? Karena kita dapat ngobrol dengan pasangan kita kan. Dapat ngobrol, wah ini gimana nih, keuangannya kurang gitu ya. Nah, kita dapat saling kolaborasi ya suami istri ya. Nah, atau berikutnya mencerminkan kebiasaan atau gaya hidup. Jadi kalau kita mencatat, kita dapat melihat gaya hidup kita seperti apa sih? Karena kita dapat tahu uang kita larinya kemana gitu ya. Uang kita larinya kemana? Kalau kita sudah catat, itu kita akan mengetahui. Nah, yang berikutnya, kita sebenarnya saat ini banyak aplikasi yang dapat membantu kita untuk pencatatan ya. Dapat aplikasinya misalnya, kan misalnya ibu-ibu aduh males banget harus nyatet-nyatet gitu ya. Nah kita dapat pakai aplikasi ya, contoh ini beberapa aplikasi yang dapat kita pakai ya. Nah ini ada Money Manager ya, nah, boleh googling ya, ada nanti sampai ibu-ibu nemuin aplikasi yang mana sih yang paling enak saya buat nyatet gitu ya. Jadi saya di sini pun ada aplikasi untuk catatan pengeluaran saya, sehingga saya dapat tahu kemana sih larinya uang gitu ya. Nah yang berikutnya, nah mengapa sih perlu mencatat anggaran? Nah anggaran agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan ya. Kenapa sih harus nyatat anggaran? Agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan. Agar semua kebutuhan darurat dapat dipenuhi melalui tabungan ya. Nah, agar kebutuhan jangka panjang dapat direncanakan melalui investasi atau juga mungkin agar dirangsang kreativitas untuk menambah pendapatan sehingga mendapatkan surplus. Nah ya tadi kalau ya, Ibu Pendeta Rosana sempat menyampaikan kan supaya kita kreatif. Ya, kalau kita nyatet kita jadi kreatif. Oh iya ya, saya harus nambah nih pendapatan saya dari mana gitu kan ya. Nah biasanya ibu-ibu tuh lebih kreatif banget. Karena memang beda banget ya otak pria dengan wanita itu beda ya. Jadi punten nih buat bapak-bapak ya. Jadi wanita itu multi talent. Multi talent contohnya apa? Coba lihat, ibu-ibu bisa sambil nyuapin anaknya, sambil ngegoreng tempe gitu kan ya. Sambil terima telepon pula lagi. Sambil nyuapin anak, coba multi talent nggak? Multi talent banget. Nah, kalau beda dengan bapak-bapak, kalau bapak-bapak kalau udah fokus satu ya udah itu, nggak bisa ini. Maka kalau diganggu marah gitu ya, maaf ya.
Nah, jadi itu yang membedakan. Maka ibu-ibu di tempat ini, gitu ya, ini kesempatan yang baik sekali gitu kan ya, untuk kita mengembangkan kreativitas dan talenta kita. Nah, bahkan tadi agar tujuan keuangan kita juga tercapai. Nah, jadi gimana sih kalau gitu kan ya sebaiknya? Nah, jadi harus kita menulis income bulanan ditulis. Nah, terus udah gitu, kalau income bulanan udah ditulis, nah kita lihat juga gitu. Dari mana sih sumber income kita? Ya, sumber income kita dari mana? Kita tulis juga. Sumbernya dari mana? Apakah dari hasil kos-kosan misalnya, dari gaji sebagai business owner, atau dari gaji kita sebagai karyawan gitu ya, itu harus ditulis. Nah, atau misalnya sebagai pekerja mandiri dan seterusnya gitu. Nah, lalu gimana sih? Kita harus juga buat pengeluaran, mana pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin ya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai terasa ini ya, tadi yang saya bilang kita udah sepakat ya. Karena udah mulai terasa saya harus lebih kencang lagi nih ngomongnya gitu kan ya. Nah, jadi tadi bagaimana nih sebaiknya? Kita harus bedakan mana keperluan rutin dan mana keperluan tidak rutin. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat lagi. Nah, lalu setelah itu gimana? Nah, setelah itu bandingkan income atau pemasukan dengan pengeluaran, mana yang lebih besar. Ya, jangan sampai pengeluarannya yang lebih besar ketika dibandingkan. Itu yang disebut lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah, atau misalnya jika suami istri saat ini ya, saat ini kan rata-rata nih anak-anak muda suami istri kebanyakan bekerja dua-duanya ya. Jadi kalau suami istri bekerja, cukupkan dengan gaji suami misalnya untuk biaya hidup dari gaji suami. Nah, gaji istri dipakai untuk apa? Gaji istri untuk dipakai misalnya renovasi rumah gitu ya. Atau misalnya untuk ganti furniture gitu ya. Atau misalnya untuk holiday gitu. Atau mungkin juga untuk pelunasan hutang dari yang gaji istri. Ya. Nah, jadi jangan sampai malah yang pendapatan kita juga habis semuanya gitu kan ya. Jadi harus dibagi. Nah, jadi ada tips dari saya gitu ya. Tipsnya apa? Catat pengeluaran secara harian ya. Nah, jadi pengeluaran tuh kalau kebiasaan saya biasanya kalau udah bertransaksi bondnya saya selalu minta. Bondnya saya selalu minta, lalu nanti di malam hari saya catat. Karena nggak keburu misalnya ya, atau kalau bisa langsung dicatat. Nah, jadi malam hari saya biasanya catat. Bagaimana nih gitu ya. Nah, jadi supaya kita terbiasa, itu latih habit kita terus setiap hari. Karena itu nggak mudah. Ya, itu nggak mudah. Memang harus dibiasakan. Nah, makanya saya tulis di sini, apakah semua semudah itu gitu ya Putri, semudah itu untuk mengubah kebiasaan gitu ya. Jadi karena apa? Ada beberapa faktor anggaran bisa aja kacau, nggak sesuai dengan yang kita rencanakan gitu kan ya. Karena apa? Yang pertama, pengeluaran tidak terkendali, udah nggak bisa di ini lagi, harus keluar gitu kan ya. Atau yang kedua, pengeluarannya tidak terencana gitu. Sehingga itu yang disebut impulse buying, karena pengeluarannya nggak terencana, tiba-tiba nih gitu ya. Nah, makanya setiap orang perlu menemukan wisdom, perlu menemukan saya nyamannya seperti apa sih gitu ya. Contoh misalnya, saya termasuk orang kalau ke mall hanya kalau saya ada perlu aja. Jadi saya datang ke mall atau ke toko kalau saya ada perlu aja. Tapi kalau nggak ada perlu saya nggak pernah ke mall gitu. Kenapa? Karena kan shopping window ya, biasa ibu-ibu tuh jalan-jalan lihat-lihat gitu kan. Ujung-ujungnya pasti apa? Kabita ya. Bahasa Sunda bilangnya kabita gitu ya. Jalan-jalan jadinya beli yang tadinya nggak rencana. Nah, itu pun teman-teman harus dilatih ya, dilatih. Saya juga nggak semudah itu gitu kan ya. Karena kadang-kadang tergoda ya. Begitu jalan-jalan lihat ini lucu ya gitu ya, akhirnya beli gitu. Nah, jadi selain itu kenapa juga sih kita harus merevisi anggaran kita?
Bisa karena waktu, jumlah tanggungan, bahkan indikator ekonomi kita berubah gitu ya. Contoh indikator ekonomi berubah. Hari ini inflasi terjadi ya. Inflasi itu kenaikan harga-harga barang ya. Hari ini inflasi sedang terjadi. Nah, itu juga dapat merusak merevisi anggaran kita. Karena tadi indikator ekonominya berubah. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah terbentuk kebiasaannya, gitu kan ya. Kalau kebiasaan kita udah terbentuk, akhirnya apa? Kita dapat melihat gaya hidup kita sudah terbentuk nih, gitu ya. Nah, gaya hidup kita udah terbentuk, contohnya seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya, anggaran misalnya, anggarannya 9% gitu ya. Untuk, ini sebetulnya ada keterangannya ya di bawah ya. Nah, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga 9% nih. Realisasinya karena saya sudah punya kebiasaan misalnya ya. Misalnya ibu-ibu udah punya kebiasaan dari sisa menjadi sisi, sehingga apa? Anggaran yang semula 9% udah mampu menyisihkan, sehingga realisasinya hanya 5,6% saja gitu ya. Ternyata pengeluarannya. Artinya ada apa? Ada surplus. Nah, surplus itu yang kesempatan kita untuk mengembangkannya gitu ya. Dari surplus itu kesempatan kita untuk mengembangkannya. Nah, maka perlu dievaluasi berkala sebagai financial business check up ya. Jadi perlu dievaluasi nih keuangan kita secara berkala. Kalau kita datang ke laboratorium untuk ngecek tes darah kita gitu kan ya, tes kesehatan kita, keuangan kita juga sama. Perlu di-check up ya, perlu di-check up. Sehat enggak nih keuangan kita? Nah, itu juga, jadi bukan hanya kondisi tubuh kita aja yang perlu dicek ya, tapi kesehatan keuangan juga perlu dicek. Nah, berbahagialah orang yang membuat anggaran karena keuangannya akan cukup sampai akhir bulan. Berbahagialah pengurus keuangan yang baik dan setia karena dia akan puas dalam segala keadaan. Ya, jadi ibu-ibu sekarang saya mau sedikit kita berimajinasi ya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang ibu-ibu miliki? Kira-kira berapa lama lagi sih waktu yang ibu-ibu miliki atau saya miliki gitu ya. Nah, kita lihat. Ternyata waktu yang kita miliki itu kurang lebih gitu kan ya. Kurang lebih itu ada 28.000 katanya ya. Kenapa 28.000? 28.000 dibagi 365 hari jangka waktu kita dalam 1 tahun gitu ya. Itu ternyata hasilnya 76,77. Jadi kalau dibulatkan itu 80 ya. Nah, maka ternyata waktu yang kita miliki, kita lihat nih. Ibu-ibu ada di fase mana nih saat ini? Ternyata 0 sampai 20 tahun adalah fase kita nggak produktif ya. Fase kita tidak produktif. Nah, di usia 20 sampai 40 tahun itu masa kita produktif ya. Untuk kita terus bekerja. Nah, terus 40 tahun sampai 60 tahun itu juga masa kita produktif ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 60 sampai 80 itu masa tidak produktif juga. Bapak Ibu, ternyata saya nggak bisa bersuara dengan keras ya. Jadi cepet izin lagi minum ya sebentar. Nah, jadi kalau diperhatikan, sekarang perhatikan Bapak Ibu yang ada di tempat ini ada di fase mana, gitu ya, ada di fase mana. Nah, karena ternyata di 2 fase di atas itu adalah kita tidak memiliki income. Nah, fase yang di bawah ini kesempatan kita produktif. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu ada di fase ini produktif ya, untuk kita tadi kreatif, mengembangkan talenta, mengembangkan bakat ya, ada di sini. Nah, jadi masa produktif itu sangat terbatas. Terbatas ternyata hanya berapa? Hanya 40 tahun. Ya, hanya 40 tahun. Nah,
Jadi silahkan ya yang jawab ibu-ibu sendiri ya, bapak ibu sendiri ada di fase yang mana ya. Nah yang berikutnya. Nah saat ini Anda di fase mana gitu ya. Seberapa puas Anda dengan penghasilan uang Anda yang mampu Anda hasilkan ya. Nah yang berikutnya, seberapa puas Anda dengan tata kelola pengeluaran Anda ya. Jadi silahkan dijawab masing-masing. Lalu yang berikutnya, seberapa puas Anda dengan kemampuan menabung Anda gitu ya. Apakah sudah puas gitu ya dari fase kita produktif? Nah yang berikutnya, adakah yang Anda sekali dalam mengelola keuangan sampai dengan fase ini gitu kan ya. Nah jadi adakah yang Anda sesali ya dalam mengelola keuangan sampai dengan fase ini ya. Silahkan jawab masing-masing ya. Saya nggak usah tahu, nggak apa-apa. Nah yang berikutnya, jadi kalau kita lihat gitu ya, ada perjalanan mulai kita financial healthy, financial security, stability, financial freedom, sampai financial legend, sampai akhirnya selesai ya. Nah kalau kita perhatikan sekarang kita lihat, jadi kita itu perlu membuat tujuan keuangan. Nah kalau tadi di awal saya ingetin ibu-ibu memiliki tujuan keuangan dengan tujuan keuangan ilahi, yaitu God Center, supaya kita berdampak bagi banyak orang, bahkan kita dapat menjadi berkat buat banyak orang. Jadi bukan jadi benalu atau juga bukan menjadi tadi ya di bawah ya, jadi beban bagi orang lain gitu ya. Nah berikutnya, kita perlu membuat tujuan keuangan gitu ya. Nah tujuan keuangan itu ada dibagi jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek itu misalnya, kalau tadi kebutuhan di bawah 1 tahun misalnya mudik gitu kan ya. Atau misalnya keuangan untuk seragam dan buku sekolah gitu ya, bayar pajak tahunan mobil atau cat rumah, itu kebutuhan jangka waktu pendek ya. Jadi jangan sampai nih, ketika anak-anak kita masuk sekolah, kayak kemarin ya mulai masuk sekolah, lalu kita datang ke kepala sekolah, memelas untuk minta apa, bantuan, minta apa, keringanan biaya gitu ya. Nah itu harusnya sudah apa, dipersiapkan ya, karena kita mau jadi berkat ya. Nah yang berikutnya, tujuan jangka menengah, 1 sampai 5 tahun, biasanya misalnya untuk daftar anak sekolah ke SMA atau bahkan misalnya ke perguruan tinggi gitu, atau renovasi rumah, ganti mobil dan lain-lain. Nah bahkan untuk tujuan keuangan jangka waktu panjang, misalnya untuk kebutuhan dana pensiun misalnya ya, setelah usia 60 misalnya, oh saya mau pensiun seperti yang tadi disampaikan ya. Nah terus atau juga mungkin untuk biaya menikahkan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau masuk ke dalam financial healthy atau finansial kita yang sehat, kita perlu tahu dulu nih kebenaran tentang uang gitu kan ya. The truth about money gitu ya. Nah, apa sih kebenarannya memangnya? Nah, ada pertanyaan penting. Berapa penting sih uang itu bagi dirimu? Ya, pertanyaannya. Nah, yang berikutnya, apakah uang merupakan tujuan utama hidupmu atau sarana mewujudkan tujuan hidupmu? Saya pengen tahu jawaban dari salah satu ibu-ibu di sini. Apakah uang merupakan tujuan utama hidupmu atau sarana mewujudkan tujuan hidup? Boleh ada yang angkat tangan bantu saya? Sarana ya, wah keren banget. Artinya tadi saya berbicara sampai ya. Nah jadi benar, kalau memang uang hanya sarana gitu kan ya. Nah kenapa bertengkar soal uang di rumah tangga gitu kan ya. Nah lalu di pekerjaan ribut terus soal gaji gitu kan ya. Nah bahkan apa, sikut-sikutan di tempat kerja soal uang. Pernah apa pernah? Ya kan sarana, kenapa ribut soal uang di rumah tangga? Nah terus udah gitu apa? Di pekerjaan ada yang sampai apa? Korupsi. Kan
kan sarana, ya. Nah, jadi sekarang ya kita sepakat ya, uang adalah sarana, ya. Nah, maka sekarang kita lihat. Nah, makanya tadi halo, ya. Tes, ya. Maka kenapa gara-gara uang kita sampai melupakan keharmonisan keluarga gitu kan ya? Gara-gara uang sama saudara putus hubungan. Ya, gara-gara uang sama saudara putus hubungan. Nah, terus apa lagi? Gara-gara uang suami istri bercerai ya. Tadi itu kata pembuka Ibu Ratna ya. Nah, terus ada apa lagi? Gara-gara uang orang tua dan anak bertengkar. Banyak ya, tapi bukan di tempat ini, bukan di tempat ini. Ada di sosial media, saya suka lihat ya, jadi bukan di tempat ini. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya. Uang adalah alat tukar. Cuman segitu aja. Ya, uang hanya alat tukar. Tadi sarana ya untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, jadi apa sih yang ditukar? Yang ditukar adalah kualitas hidup kita. Ya, kualitas hidup kita yang ditukar. Nah, makanya kalau sebenarnya gitu kan ya, kebenarannya adalah ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, bagian Tuhan udah menyediakan loh rezeki kita loh. Rezeki kita udah disiapkan. Nah, lalu manusia apa? Manusia itu tugasnya apa? Menjemput rezekinya. Ya, rezekinya dijemput. Nah, maka dengan apa? Dengan kualitas hidup kita. Nah, kualitas hidup kita seperti apa? Tadi personal value-nya ditingkatkan, ya. Cara berpikirnya harus benar. Lalu apalagi berucapnya juga harus benar. Bertindaknya juga harus benar. Karena di dalam kualitas hidup kita ada dua hal yang harus diperhatikan. Personal value, ability atau kemampuan. Nah, ability atau kemampuannya yang tadi talenta. Ya, talenta tadi yang kamu sukai, yang kamu tekuni dan bahkan menjadi ahli di bidang itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tertarik tentang bunga misalnya, boleh tuh belajar gimana ngerawat bunga, nanti bahkan mungkin dapat jadi diperjualbelikan ya bunganya. Jadi konsep rezeki itu harus produktif ya. Nah, jadi kualitas hidup dalam mendapatkan rezeki yang tadi ya, personal value, personal value dan ability atau kemampuan. Nah tadi ya, kemampuan itu ada dalam bentuk knowledge dan ada dalam bentuk skill. Ya, skill itu yang tadi kemampuan ya. Nah, jadi terus about money, uang tidak akan membuat Anda kaya, ya. Karena apa? Uang adalah sarana, ya. Uang tidak akan membuat Anda kaya. Nah, yang membuat kamu kaya adalah kemampuan mengelola pengeluaran. Ya, balik lagi ya. Nah, jadi kemampuan mengelola pengeluaran menentukan kualitas hidupmu. Jadi kalau kita mampu mengelola pengeluaran dengan baik, itu akan menentukan kualitas hidup kita. Ya. Nah, next. Nah, ini saya akan cepat aja ya, financial healthy. Makanya kenapa tadi saya ajak ibu-ibu untuk apa sih uang gitu ya, kebenaran tentang uang gitu ya. Karena dibutuhkan mindset yang benar tentang uang. Ya, ketika kita mau masuk financial healthy. Ya, contohnya seperti ini, artinya harus punya arus kas yang sehat. Neraca keuangan kita juga harus sehat. Nah, berikutnya, prioritaskan kesehatan keuangan di tahun pertama itu tadi sebetulnya udah tercakup di dalam segitiga keuangan tadi ya. Nah, ini prioritas kesehatan keuangan kita. Ada yang 1 tahun, 1-5 dan 5 tahun. Nah, berikutnya, nah, jadi intinya arus kas yang sehat itu harus surplus ya. Jadi harus lebih arus kas yang sehat itu. Jadi penghasilan, nah jadi ibu-ibu, nah ini ada tips juga. Gimana sih kalau gitu ngebaginya gitu kan ya.
ngebagi pendapatan kita, pos-pos pengeluaran kita dibaginya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sehat itu harus surplus. Next. Nah, pos alokasi pengeluaran itu berbeda-beda gitu ya, tergantung kondisi pengeluarannya. Nah, karena ibu-ibu senang belanja gitu ya, karena ibu-ibu senang belanja, saya mau ajak ibu-ibu untuk belanjakan uang ibu-ibu ke pos alokasi pengeluaran dan jadilah sejahtera. Nah, jadi belanjakannya kemana? Ke pos yang ini. Yang pertama, pos untuk ibadah dan sosial, ya. Itu dulu yang utama, ya, pos untuk ibadah dan sosial, lalu untuk pajak, yang berikutnya untuk dana darurat. Jadi kalau misalnya belum punya dana darurat, sedikit-sedikit mulai sisihkan. Yang berikutnya untuk cicilan hutang, jadi harus diutamakan juga tuh, ya. Maksimal hutang itu 35% dari pendapatan kita. Nah, 35% itu dibagi lagi sebenarnya. 20% untuk hutang produktif, 15% untuk hutang konsumtif, ya. Nah, lalu untuk investasi 10%. Nah, 10%-nya lagi untuk proteksi. Nah, sisanya biaya hidup. Nah, biaya hidup itu dibagi dua lagi. Ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Ya, kebutuhan hidup yang tadi kebutuhan dasar. Yang kebutuhan tidak dasarnya yang tadi untuk gaya hidup. Nah, jadi hati-hati jangan sampai lebih besar ke yang gaya hidup daripada yang biaya hidup, ya. Seperti itu. Jadi belanjakan uangmu ke pos alokasi pengeluaran dan jadilah sejahtera. Ya. Nah, next, udah. Nah, ya, kita akan cepat aja karena waktunya udah ini ya Bu ya. Udah mau habis ya. Nah, Pak, next aja ya. Ya. Next, nah ini financial security perjalanan kita, apa sih harus dimiliki? Asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi meninggal, bahkan asuransi kerugian. Untuk financial security, next berikutnya yaitu next. Nah ini ya, asuransi membantu melindungi keluarga terhadap hutang, pendidikan anak, rencana pensiun, dan seterusnya. Next, yang berikutnya. Financial stability. Nah, financial stability artinya kita harus menyiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun, dana rumah untuk yang mapan, pekerjaan yang mapan, kekayaan, dan seterusnya. Next. Nah, apakah sih harta keluarga itu gitu ya? Harta yang paling berharga adalah keluarga ya, seperti yang lagu tadi disampaikan. Artinya apa? Waktu bersama, pengalaman hidup bersama, tumbuh dan menua bersama gitu kan. Bahkan merencanakan bersama, jadi nggak bisa cuma merencanakan istrinya aja, tapi suami istri merencanakan sama-sama, gitu ya. Saling peduli, saling mengasihi, menolong dan dan berhasil bersama. Nah, sampai akhirnya memasuki financial freedom, yaitu bebas hutang, gitu kan ya. Tujuan keuangan kita tercapai. Next. Nah, sampai bahkan kita diberi kesempatan untuk menggandakan aset kita, karena tadi keuangannya surplus terus. Kalau keuangan kita surplus, maka kita juga dapat menggandakan aset kita. Next. Nah, sampai akhirnya masuk ke financial ledger. Next. Ya, apa yang paling berharga dalam keluarga yaitu kenangan. Bahkan hari ini gitu kan ya. Ini juga harta yang paling berharga, cita-cita dan tujuan kita ya. Jadi perlu banget untuk kita punya cita-cita. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada saya rangkum gitu kan ya, saya rangkum dari apa yang dari awal kita sudah dengarkan, sudah belajar, saya rangkum dalam bentuk seperti ini. Ya, perjalanan menuju sejahtera finansial. Pertanyaan buat kita gitu kan ya, mengapa sih Anda memutuskan untuk mengikuti seminar hari ini gitu kan ya? Apa sih yang kenapa Anda memutuskan itu? Lalu apa yang Anda pelajari atau dapatkan setelah mengikuti seminar ini untuk hari-hari Anda ke depan? Ya, yang berikutnya, mulailah memberi suatu perluasan pekerjaan Tuhan, memberi selayaknya menjadi bagian paling dari gaya hidup kita. Carilah cara-cara untuk
bermurah hati dalam memberi waktu, bakat, dan bahkan mungkin uang Anda. Nah, seperti perjalanan lainnya, kadang Anda mengambil 2 langkah maju dan 1 langkah mundur. Jangan patah semangat, kembalikan jalur di mana Anda sesungguhnya berada. Ya, jadi yang pertama mengumpulkan tabungan untuk keperluan darurat. Ya, nah bahkan di sini ada firman Tuhan ya disampaikan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman, ini enggak naik ya. Nah, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, jadi fase pertama kita harus melakukan ini, mengumpulkan tabungan untuk keperluan darurat. Yang kedua, nah kita tentukan kapan mau capai ini. Nah, lalu yang kedua, melunasi hutang konsumtif dengan bunga tinggi misalnya ya. Nah, ini ada pesan dari Amsal ya. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak yang mengutangi. Jadi sedapat mungkin kita jangan berhutang supaya kita nggak jadi budak. Ya, supaya kita nggak jadi budak. Ada di Amsal 22. Next, yang ketiga. Nah, yang ketiga, melunasi seluruh hutang konsumtif lainnya. Nah, di sini pesan Tuhan mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Jadi kembali lagi ya, pesannya seperti itu. Next. Poin keempat, kita masuk perjalanan kita ke melakukan penyesuaian sesuai dengan rencana. Ya, nah ini pesan firman Tuhannya adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang berikutnya, tenang teman-teman, tinggal dua slide lagi ya. Nah, jadi yang berikutnya menabung untuk masa depan. Nah, pesan firman Tuhannya apa? Dari Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Termasuk kita tergesa-gesa mengeluarkan uang ya. Nah, berikutnya, melakukan investasi dengan bijaksana. Nah, ini ada pesan dari Pengkhotbah 11 ayat 2. Tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Ya, jadi kalau kita bisa dapat penghasilan lebih dari 1 atau lebih dari 2, kenapa enggak? Gitu ya. Nah, yang berikutnya. Poin ke-7 bicara tentang meninggalkan warisan. Nah, pesan Tuhannya apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Dan yang terakhir kita memasuki sejahtera finansial seutuhnya ya. Sejahtera finansial seutuhnya diambil dari Mazmur 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia melakukan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dengan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tri. Inang semua, saya mohon maaf. Pertama, ini kesalahan kami karena acara terlambat dimulai. Itu kesalahan panitia. Jadi sekali lagi Inang, mohon maaf ya. Itu karena acaranya terlambat dimulai. Karena secara rundown harusnya jam 10 sudah dimulai, jam 11 sudah masuk sesi bicara. Sekali lagi Inang, ini akan menjadi evaluasi buat panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang ini kesalahan panitia karena acara terlambat dimulai.
Dan untuk Ibu Tri, terima kasih sekali, mungkin kurang nyaman, saya mohon maaf Ibu. Baik Inang, saya kembalikan kepada MC. Marboha Bahenon Inang, tidak bisa ada sesi tanya jawab karena sudah jam 13.30. Jadi sekali lagi Nang, Marboha Bahenon, ini akan menjadi koreksi penting bagi seluruh panitia karena bisa-bisanya acara terlambat dimulai. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Nang Ratna, terima kasih juga dengan Ibu Tri Widiawati Slamet SE yang telah menyampaikan tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita di kehidupan kita, rumah tangga kita masing-masing. Semoga Ibu diberkati di dalam segala pekerjaannya ya Bu ya. Bagaimana Inang semua? Masih semangat? Sebentar Inang ya, kita akan menikmati berkat yang diberikan oleh tuan rumah. Kami juga sebelumnya akan menyampaikan pemberian cenderamata untuk narasumber. Kami undang Amang Pendeta Hasian Purba dan didampingi oleh Ibu Sekretaris PPD Nyonya Rima Manik Boru Siregar. Kami persilakan. Amang Pendeta Solon Siregar yang menyematkan mewakili preses. Gitu. Kami ralat ya. Amang Pendeta Solon Siregar untuk memberikan cenderamata kepada narasumber kita, Ibu Slamet Widiawati, Ibu Tri Widiawati Slamet SE. Kami persilakan. Ya udah. Hah? Sudah. Acara selanjutnya penarikan lotre dan doa makan. Maaf Inang, sekalian kita makan, sekalian kita penarikan lotre. Silakan Amang Pendeta Hasian Purba untuk bawakan doa makan. Baik, sonang mahita di nganata, nunga di pabua ketua seksi paropuan hagabi jala lurah, jala di pasatami nakining, di sodo hitamangan alania ke keterbatasan ni inganan. Na memiliki kami. Rodo ruas ni seksi paropuan hagabi jala lurah, mabagi idata martangiang mahita. Mau lihat madi oleh Tuhan alaniasi ni roham do dengan nibasam mardalan pertangiangan paropuan distrik Sapulalu Jabar Tengdiye pasu-pasu masalhut perjupangan nami punguan nami
pakkatayon nami. Gabi marlabah kami ali Tuhan, jonok tuho di bagasan saluhut akaulon nami. Say lampar gugoy makaina nami, gabi soripada na patas marroha, juara bagas haposan di tongan ijabu, nalabok maradupon siadupan na takas mangajari kaya nakon na di bagasapuna na siyako. Ali Tuhan na yang taruli hami di sipangano sinumon, sian hamoramu doho jalo hami, pasu-pasu manupak gugu di hami hai pasu na baru. Di bagasan roha mauliate doho lasni roha, hujalo jalahu pangak kami si panganono di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asa si titik masih gopa golang-golang pakarahuna, songonipe natar patupa, saya kurang mapinasuna. Habang maborong-borong tuhau tadiang, unang hamu morong-orong, momomak kana marniang. Dihamu akama nami, inanami dongan parhobas pangulan agotiki asa boy lumuk pangingan non mga mahita di nga nagiduk sekolah minggu nak pinara dari panitia. Akama nami inanami parhobas nagotiki di distrik Saplalu Jabar Tengdeye mga mahita di gedung sekolah minggu na pinara dari panitia. Mau late. Jadi songonima amanami nami wakili preses amang pendeta Soalon Siregar. Jadi sigo matawai nakaina nami nasian HKBP Jalan Lurate asa tersigo mulubo yarok sapuriat tong deba mabagi sektor hatop. Amang Padita Siregar tu gedung sekolah minggu mai tamang. Inang, harap tenang Inang ya. Kita akan menikmati berkat yang disediakan tuan rumah. Tolong Inang jangan rame begini. Udah lapar mungkin Inang semua ya. Kami mohon jangan pulang dulu Inang, masih ada acara bimbingan dari Amang Solon Siregar. Demikian juga penarikan lotre. Ya Inang ya. Inang dimohon harap tenang Inang.
Mainlah dulu. Lagu apa? Cek 1, 2, oke. Jadi nggak dipaingot nak kining panitia. Akainang hitarang mula dope. Sian inganano nate. Alarong dope beberapa acara. Pemberian hadiah. Lotre dan bimbingan dari Amang Preses mewakili Amang Pendeta Soalon Siregar. Jadi nange-nange matalang tapangan si panganotai ala nunga male. Nasi subang ngarapot persubang, lihat kamu tuh persubang doa kan? Di sama manga persubang ate, angka ke Bandung di sama mangan. Alengko persubang ngarapotan nasida. Karawang ngarapot tamu, tadaro nang mangan, itorlas dorohana. Dia penadian ni hatanon na manganot do narikot. Ese jinamita pe hamu ang gomalero tong do. So yatu resok kamu nani doki. Bu Slamet, terima kasih Ibu. Jadi foto kamu do Ibu Slameton pada tanggal 16 Juli 1961 inangomma Rabdohot Neil Armstrong pertama sekali mendarat di bulan. Benar ya Bu ya? Benar, tepuk tangan. Itu. Beritanya begini, Neil Armstrong mendarat di bulan pada tanggal 16 Juli 1961 dengan selamat. Dengan selamat, bukan selamat. Baca beritanya orang Jawa. Jadi dengan selamat bersama dengan Bapak Neil Armstrong pada tanggal 16 Juli 1961. Terima kasih Bu Slamet sudah memberikan kita wejangan supaya uang kita juga selamat. Keuangan kita juga selamat ya. Silakan ibu-ibu makan sambil kalau sudah ada yang selamat makan, sudah selesai makan, silakan menyanyi ke depan sambil mengisi atau yang berupa rapat bernyanyi buat kita. Saya bernyanyi memang kejujur doa tuamu. Parede doa. Alai parede kos. Jadi enak foto marede teh. Enak pesongoni upala-palai mama redeon. Aendena. Si birong-birong buti pahonahu tuau gak bilang ngomong gitu. Apa lagunya ke? Apa? Arak pula maret Jawa terganggu awan nemangan. Inang ati bertampu bola na hede na inang. Amang tahe. Dang di foto burut tau mangedehoni dang jatuh si lagi wah maka jama sonari teh aka ibu atau ibu Ratna yang bernyanyi, ibu Rina juga boleh silakan. Ibu Delima mau bernyanyi buat kita. C terlalu tinggi berarti B terlalu tinggi B. Terlalu tinggi, turunkan lagi. A.
dari A. Baru Limbong makan dulu, sudah capek. Bereng bohim los martangianga bagi dopak ngurupion dia sai tiup tanganku sai teguh maaf ai horo Tuhan bargogo dia. Pola tepuk tangan terganggu menembangan dangalani agogo hoki oya bardalan dingoluko aku nang hona dilambuki tung sabaya ko bati buwe de ba aduh kolia bereng bohim laos martangiana bagi doba ngurupion dia sai tiup tanganku sai togu maaf ai horo Tuhan bargogo dia ai horo Tuhan bargogo dia nakso tabo tapangan mas panganontai. Siapa yang mau bernyanyi sastonga hudak kami do artis Cimahi Rohyan Saunari alai adong acara nasida tong di Pemkot Cimahi sadariona teh. Jadi berhalangan nasida beserta dengan pemain band. Ibu Ratna silakan bernyanyi. Atau Ibu berupa Dede, berupa rapat. Dari Bandung Martadinata yang sudah selesai. Atau Ibu Selamet. Mari Ibu bernyanyi lagu Jawa. Ibu dari Jawa. Jawa Tengah. Oh iya. Nadi pudi ngadapot si panganon. Ya. Jadi di parade panitia do tabu. Ate. Alai dak pola tabu hita lana saya piso habis ate. Ya. Apalagi Amang Solon, Siregar. Pak Solon, Amang Preses, silakan maju ke depan. Silakan maju, Amang. Bapak Pendeta Solon ini sudah tidak asing lagi. Dan kalau soal bernyanyi, Pak Solon pasti akan bernyanyi. Setuju? Setuju. Main nama ngasih tujuh lagi. Sada lagu. Gak ada yang mau bernyanyi. Apa maksud tuh asaunang asal alak doa mate? Inang las marohana. Apakah berlas niroha sadarion? Inang las dorohamu nate mau lihat mak. Nak petar lebak mangan nate. Siapa? Dari Bandung Timur, silakan. Ayo malu-malu, jangan maju-maju. Ise? Nyonya Tampunan Borusiole, Roinang. Nadia do, inatai. Oh masih makan. Oh iya, masih makan. Ya, dibagi mak jus jeruk kate. Molo tenak kita nororo pihak kas panganon. Laho paujuk konu lauton.
Dari Bandung Martadinata ada? Bandung Barat silakan maju. Dari barat sampai Ipetaho Demuna. Sia Subang ngasaya mumanga maredamu. Ala sia Subakiani pada bahasa ingoto do. Karawang silakan. Karawang. Dari Reformanda silakan. Hah? Siapa? Oh, Pendeta Sianturi. Oh ya, Amang Burhan. Sedang makan. Masih makan. Dari Purwakarta. Soreang. Nomor baju naunikan sedir nak kining. Bethesda Balenda. Oh ya. Nomor baju biru langit. Ima, kamu mak. Tong ke Bethesda. Puasa 2 macam bajumu. Oh. Oh itu. Soreang, Lembang, dia nakin Lembang. Mangat dope. Ada petahe. Pardi Huta, tabu dope lagi nak mangan. Jalan Lurah silakan. Inang perjalan Luraon. Roamu maret de dongani hamu awo. Kainang. Ano sangabosak kalakong mulak. Inang silakan Inang. Weh, tepuk tangan yang meriah buat Inang Boru Purba. Boru Purba Inang. Oh nantilah sini dikenalkan. Begitu tong alaja termaju dah berarti Boru Purba doraon. Inang baru apa? Nyonya? Aido, ubar-ubar tabu-tabu. Anggini purba luban batu. Omai. Nyonya luban batu Boru Simbolon. Sambil menyiapkan makanan tong mapa atau pamotik nama nganida. Tapi gimana laguna? Roma Inang. Iya, soundman, mic-nya ini ditambah dulu ini, satu lagi, biar bisa cek satu. Oh, ya. Ibu Slamet akan meninggalkan kita. Shalom. Shalom. Sebuah lagu dari kami sama Amang Pendeta Purba. Oh ya. Doain nama Rede. Oh ya. Baik, yang sudah bisa bertepuk tangan dan dada-dada silakan memberi salam kepada Inang Ibu Slamet. Terima kasih. Tuhan memberkati. Horas. Aihodo Tuhan pargogo diau. Ya. Coba dari G. Di permudu-mudu ho Tuhan. Ya. Di permudu-mudu ho. Tepuk tangan yang sudah bisa bertepuk tangan. Dosaku. Aihodo Tuhanku, aihodo Rajaku,
sian sude aka dosaku dang dilo aso au marsak dang dilo aso tarilu mangadopi parngolu oki ai hodo Tuhanku. Semua yuk yang sudah bisa nyanyi. Ai hodo rajaku. Tukodo Tuhan. Tukodo Tuhan. Odo pangoni aki di parngolu aku kuasa hondo upuji maho saleleng dingoluki tio patang aku togu au tulambung mi hodo Tuhan haporusaki hodo Tuhan ola kodo rajaki tukodo Tuhan odo pangon diaki di parngolu oku uasa hondo upuji maho saleleng dingoluki tio patang aku togu au tulam Hodo Tuhan. hodo Tuhan. Haporusaki. Aporusaki hodo Tuhan ola kodo rajaki hodo Tuhan aporusaki hodo Tuhan ola kodo rajaki. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami Terima Ate kasih, Aka Amang. Inang. Terima kasih. Alamangat di gereja ita molorope inatta siana SP HKBP Jalan Lurah ta lehon ma kotak makanan naung adong di ita asaboy di bereskan ate. Molarong ko penamangan silakan makan, dilanjutkan makannya. Alai molorope SP Jalan Lurah Majalo kardus bekas makan tapasa mak tudah sida ngabui lanjut Mulai teh Amang. Bagaimana Inang? Makannya udah selesai belum Inang? Udah semangat Inang ya? Baik, kita lanjutkan ya Inang ya acara kita ya. Selanjutnya bimbingan oleh Amang Pareses kita karena berhalangan diwakilkan oleh Amang Pendeta Solon Siregar STA MPSD. Kami persilakan Amang Solon. Tes. Horas makainang. Sasitonga dang bimbingan alai ala tongon di bagasan tiki martupa punguan Parupua distrik dang bui dot Amang Preses do Inang Mace gudang do kegiatan di distrik di bagasa bulan Julion jala polado sian provinsi tu provinsi Amang Preses menghadapi akapakubasion siap pangandaran mulak tu Badung lamu itu Salatiga mamulus borngin jadi lu jama istirahat do nuaing asabui manguduti pakubasioni alani sahak mata bini Amang Preses do inak tuita salutna natongon mangalap gugu nuaing di pasu-pasu tu hatta mak
amang preses dohot inang na tongon dang rap do tita. Na hu hormati hami akka dongan pangula nagok tiki rap do keluarga. Na hu hormati hami pengurus Paropuan distrik. Na hormati hami Parhalado HKBP Resort Cimahi niluhon niya mang pandita hasian Purubah. Songoni nang hamuinang saluna macayarga tikita alay buhi hita ro siyan kainganat tabi siyan huriat tabi tu ingananon marhiteon mauliate ubasatami tu HKBP Resort Cimahi na gabi bulahan amak di tonga-tonga ni parpunguata punguan Paropuan distrik niuluhon ni amanami padita hasian Purubah ni urupan ni padita tudu sirait rap sudeta he Parhalado jala tongon taidate di bagasan pembangunan nuaing dan gabi pangabati proses pembangunan ini tu kegiatan di bagasat tikion jala mauliate dodohon nami posma rohamuna tu HKBP Resort Cimahi talumubi akaruas akaina nami sada basa-basa nama cergado sia debata molo di paluas debata hita Paulilio bagas joro dak sude zaman dak sude era dak sude partikian dipakai debata lau patureho bagas joro aidang ganup taon babangun bagas joro alai martua mahamu huria HKBP Cimahi di parar debata di tikion lau patupaho salu nai pasu-pasu nama cergadwi tulus ma pembangunani ima sidon nami nungarengan marture ulota jala di bagasat tikion naing paujungot tamate adik piarong akka kegiatan nunga adong taruli hita di ceramah nama cai bagas di taringoti wala serero neneng dohono di si adong dohya tarbigiau pat dohan gabe ina perdingding mahita dohot ina parpara-para jadi ido prinsip ni ina nyala batak ina perdingding dohot ina parpara-para ido nakian pangaripunan ni ceramai molo ina perdingding dingding pembatas jadi ahana masa ditongan dijabui molo sipata miskomunikasi pe amat taido ina tai taringot tu keuangan dak sahat itu luar ido perdingding rajado inai dibain amai rajado amai dibain inai idot to unang bina marungut-ungut ayang gua matahami so hele ni tua uhebeng jadi los imana do mangaturin na jadi unang salpu tuluaran imai na perdingding molo ina para ima kesimpulan ni ceramai para tabotorate molo rumah bata iki janggi jadi adong do sita bunian yak kaina batak na so binoton nya matai isip pemedi para ido ben naidok ina para dedo jadi lobi aok sisani hepenga marunan isip di para mulok tiba-tiba pengeluaran idok mate aineng nengi guys amatasya hadu jabuna ini abah halai holat 20 juta do hepek kuinna jirome natai buat ma adong gosip panigi jangina dangi boto amatai non jadi ima ina para next songonima Paropuan distrik Saplalu Jabar Tinggi gabe ina perdingding dohot ina
Para. Tuhan memberkati. Laos mangihuk mak ai buti tahiyate itak biak sukun adong pangulan baru nian di kompet do pata daun nai jong maju mamang adong amang nakan tengon Oma Padita Burhan Siaturi naung diojakon na di hari Minggu na salpu di HKBP Resort Bandung Tengah, Repromanda. Ya, singel lo penasida. Tatangnya koma. Iusiponiau, iusiponi mana do tuau? Ikosipad do lah di Badungon inna. Nah, martangyang mahitaniku. Ya, jadi inang nahinan borusihite. Ya. Sonima, tahu duti ma, adong revisi ate, atu dia mang paditagus. Atu dia mang paditagus. Adong revisi ni kepengurusan ni Paropua distrik ate. Do penambahan di aka pengurus bere kamu matuson na dia do tahe na di revision akai na bere kamu matuson na dia do ya, udah ngeyung. Ya. Ya, akan berubah ma hujahate anon pagajaku natakas bendahara ima gabe inang nyonya Lucy Sima Mora Buru Hutajulu sian Cimahi Jalan Singa Mangaraja. Dungi bidang keanggotaan sude ketua seksi Paropuan ni Ganupuria masuk ma. Dungi bidang digital Nyonya Keiko Silitonga Buru Pasar Ibu sian Balenda, Nyonya Rosdeliana Sialoho Buru Manik sian Salatiga, Nyonya Manihuru Buru Sinabutar sian Klaten. Bidang ekonomi kreatif Nyonya Sodang Butar-Butar Bursiahan Repromanda, Nyonya Meida Simajunta Bursite sian Baduk Timur, Nyonya Hasiatan Huta Barat Burnenggolan sian Cikampek, Nyonya Marta Siombing Bursinaga sian Tasik Malaya, Nyonya Raiden Sitorus Burlubabatu sian Purwakarta, Nyonya Heti Sibarani Burmanurung sian Ambarawa, Nyonya Rosidas Utasoit Bursirait sian Semarang Barat, Nyonya Rusniawati Sidabalok Burnenggolan Jepara, Nyonya Asita Hutagalung Boru Siobing Solo, Nyonya Justina Hutasoit Bursite Badung Barat, Nyonya Romaida Sipahutar Bursiobing Betania Ranca Ekek. Dungi bidang pendidikan Nyonya Marisi Simarmata Bursilalahi Bandung Timur, Nyonya Juni Napitopulu Buru Sihombing Bandung Timur, Nyonya Dina Silalai Buru Situmorang, Nyonya Sondang Manalu Buru Sihombing Kartanegara, Nyonya Agata Silitonga Buru Manulang Yogyakarta. Bidang pemberdayaan Nyonya Ratna Sitorus Buru Nabitulu Martaninata, Nyonya Oktaria Simaremare Buru Tagalung Repromanda,
Nyonya Dora Simajunta Buru Tampu Bolon Cimahi Jalan Lura, Nyonya Bisi Agian Buru Sitorus Subang, Nyonya Sitorus Buru Panjaitan Karawang, Nyonya Ratna Situaratna Pasaribu Buru Tampunan Pekalongan, Nyonya Pretina Baban Buru Sinaga Kartanegara, Nyonya Saudur Utasoit Buru Sinaga Magelang. Akaima na adong perubahan boiman no dikirim tuganu puria marsasada alani mauliate ma hubasa hatami tuhita salu na kainang tung macayargado harorotta di bagasa tikion di napatupa pertanyaan songos sada tiang doa di pakubasio ni huriatta HKBP na boloni huriatta di distrikon songoninang manangyat kon huriatta ganu marsada-sada di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna salam dan doa dari Amang Preses HKBP Distrik Saplalu Jabar Tengdi Amang Padita Pahala Sitorus Rapdot Inang. Tuhan memberkati. Horas mari kita saluna. Ya pinasahak mah adong dope Terima kasih Amang Solon Siregar yang telah menyampaikan penguatan bagi kita semua inang yang hadir di sini. Selanjutnya kita penarikan lotre. Tolong inang, lotrenya disiapkan. Mungkin rezekinya ada yang mendapat banyak ya inang ya. Oke. Untuk panitia tolong dipersiapkan untuk penarikan lotrenya. Dibuka nomor lotrenya dan dicabut. Amang Preses yang mewakili Preses dicabut, tolong dicabut. Ina, kasih inang bidan. Ngacocok iber kamu atau Preses ate? Tatanya koma anggiat tulus akan sinak kapan nirwana sida. Langsung. Nomor 287 maju 1 2 3 287 287 869 869 inang 869 maju dulu inang, maju dulu di sini, maju dulu inang, baru topul maju dulu ya. Ini anak ya 986 ya, maju inang non terus 162 satu unit mobil 275 untuk KPR 60 meter persegi. Silakan. Ya, luar biasa dianya ini. Langsung dikasih. Oke. Sekarang kepada Amang Pendeta Burhan, silakan, Abang. Ya, langsung dikasih, serahkan nomornya. 3 inang. 5 lagi untuk 5 hadiah kedua. Ini hadiahnya luar biasa. Sepeda apa? Untuk sepeda 401 Inang silakan maju ke depan. 401 1 2 3 Hangus. Yang kedua 629 Inang maju inang.
550 Inang. Dari Jalan Lurah ya Inang. Iya. Oke, yang keempat 413. 413. Maju ke depan Inang. Yang terakhir 335 335. 335. Silakan Inang maju ke depan. Oke, 335. Baik, nak padita do. Pe baru nami geleng do pe. Abaku padita burhana teh. Silakan Inang, diminta hadiahnya dikasih ke suaminya nanti ya. Ya silakan. Baik, untuk 5 hadiah pertama. 1 unit sepeda motor merek mesin jahit. Nomor 2. Ya, luar biasa. Atau patok mana? Banyak 2 hadiahmu. Oh ido? Jadi dapat muna. Dan boyan apa? 177. Atau ngatong toluon. Pertanyaan do pepar reformanda. Tolu 5 sia. 359 maju Inang. Baru purba. 290. 290. Ya, maju Inang. Dari gereja Sisingamangaraja. 443. 443. Papami. 443. Satu lagi. Angusina di son. 5 8 4 584. Oke. Baik, ngabis. Asa tak tutup. Arang kope. Bah. Bau depe api nobel ke hadiah non. Sesi pertama, Mang. Isi mamuse. Sesi pertama masih banyak hadiahnya lagi. Masih banyak? Ya. Oh ya, ada tadi 584. Itu hadiahnya bolu. Bolu Amanda. Kayaknya. Hadiah ini saya tujukan untuk KKBP Karawang. 616, arung diamu. Dangan dong. Wih, asinai roha. 616. Lagi. Untuk HKBP Subang, anggon pas don nomor 3 isi. Saurok kosanon. Re Mipa 234. 234. Hidup Subang. Dau? Dia do. Nama nah. Ko sorong benak. Dia mason. Sian hubul jo sian Baduk Timur. Sian Bandung dia mana ngon. Ngamaradu ubu atau nasarapo tajo parahon. Par Bandung Martadina tahu sok ngarung dapat kamu? Walu 2 tolu. Untuk hadiah utama kebaya dari Palembang ada 823. Oh, terdapat dobah nepotisme don. Paroranye perjalan lurah. Mudah-mudahan nomor ditarik taron. 563. Untuk hadiah sepatu merek Mango. Oh ya, inang nyonya siagian Boris Majuntak. 781. Hidup Purwakarta. Untuk songket Tarutung, ya. Itu tadi hadiahnya. Arang gope unak si ujuin non. Arang gope teh. 414. Yeay. Dari HKBP Sumbersari, Rengas Dengklok, tuan ini marapotak kalakon nasiro ngada urosenan. Siro apang. Ngamararu jongkora anak kining. 707.
nangaro. Utorus semasa atau apa teh? Usipok kamu tuh nomor muna, asa upadokoni. Nomor kecil jauh jo. 341. 341. Oh. Perlu rada unak pala dia rohamun ada. Ona salubu edo dangarong dison nepotisme. Nak pero haki tu jalan lura ro. 762. Tadado tu budi baru juta kau bagi dua nok kita dah. Apa ibadah? Allah. Ini 762. 166. Weh, dang nomor muno persuang. Weh, puang asinero ha. Langsung babuan hadiah do amon nasanon. 166. Baduk timur ngarapat tamu. Anak pola lianat tuh motong. Jolok kau tamu. Weh, odo PH nomor sada hamuna, nomor sada. Weh, ngamulak kalak nyok pasti nomor sada on. Baru rodo berarti kan ngamulak on. Adong, dangadong inaon. 3 nai, 2 nai. Oh, Pak nai. Gati jobah sa dapot aja par Badung Baraton wenga palai pajojor. Nyonya pangaribuan nomor nak sianom mau imau berengi urok pada teh 200 siap sia asa udodo coba ati buaga beda bota perbaduk timuron bah lean non do amplop mai memang ate toy mainang pasti tesmu na may dalan non. Ono pulubitu. Bah rengas dengklok mo siya teh. Dangan ongon. Untuk 3 hadiah terakhir teratas, ini paling mahal. Untuk sebuah sanggul dari Tarutung, sanggul di sini kan, sanggul 500 siap lalu 598. Ya, maju. Ya, untuk 1 buah selendang sutra dari Cirebon. 253. Oh ya, nggak apa persumedangi, nggak boleh. Dan hadiah utama tusuk konde gading dari Gading Gajah asli nairon. Odo, 2 naik. Hadiah utama tusuk konde 458 hamuna. Jadi Bapak enon inang burna 70 ate dari si manuk-manuk si bot tarat dorak dari si todoro turpuk mangahu nomor muna. Jadi Bapak enon erang daksi baik enon. Untuk terakhir Hola sa bukusno peber kamu dah. Umar garo bukusno siak dia nai. Daong. Kalung emas berkarat-karat. Unang mon. 790 Roma inang majalo kalung berkarat-karaton. Maulate mau pasatami kepada seluruh yang menyumbang hadiah
dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Ini namanya sedih nak kini hadiah nete. Ya, dari SPH ada Inang Ratna dan Inang Boru Siregar, sekretaris. Inang, Tangiang nama? Tangiang. Martangiang Mahita. Asa tatutup Martangiang Mahita. Mauliate mari oleh Jehovah Tuhan nami digoi hodo hami dohot panari hommu dihami ale Tuhan dilasni roha madohoti pertangyangan Paropo distrik Saplalu Jabar Tengdeye jala godang silua lasni roha hubwa kami marhite si pangano partodion bohal ni ngulu nami songoni nang persaoran nami lumobi ale Tuhan di Obastikion pasu-pasu may saluhuna jala di pardalanan ni ngulu nami di keluarga songoni nang di pakkubasion nami di huria marsada-sada pasu-pasu makaina batu duhon hadirion nasida di tongan ijabu asalam takas alai Tuhan panguluyon na diho tarida may marhite pakkubasion nasida di jabu nasida nang di bagas joromipe Tuhan si anak kahuria marsada-sada naing tadi konon nami mahuriaon mulak tu bagas nami be joloani lakka nasida pataru nasida di bagas selingkuman ni asin roham padau parmaran parsaiton abat-abat di dalani hipas nasida borkasian ing ananon hipas satu natinuju nasida alani Tuhan pos rohanami diakka ulaun ni huriami pediak karina neng roh marhitehon distrik Saplalu Jabar Tengdeye na niuluhon na amanami preses dot inang nasopola boy rap dot tamelan parsahito na si roham paipas na sida boy ale Tuhan martupa salu nai tinupahan niya si ni roham marhitehiti Jesus Kristus Tuhan nami martangyak kami to depan muasi ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus holong ni rohani de batama do persaoran ito di porbadia mangaramoti hamu salu na amen. Amang, Inang yang berbahagia, demikian rangkaian acara pertanyaan PPD telah selesai. Apabila ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Sampai bertemu di acara PPD selanjutnya. Sayonara.